Kisah Yayasan berlanjut di ke-60 dengan judul Membayar dengan Harga yang Mahal. Selamat menyaksikan. Kegelapan malam terpecahkan oleh suara-suara kesedihan yang menggema. Para pembudidaya cu besar, akhirnya, telah mempertahankan cu selatan, namun dengan harga yang sangat mahal harus dibayarkan. Menatap cu selatan dari jauh, mayat-mayat berserakan di lapangan dan darah mengalir di sungai-sungai, baik dari para pembudidaya cu besar maupun dari para tentara dan jenderal iblis surgawi. Menatap tembok kota cu selatan dari jauh, tembok-tembok itu telah berlumuran darah, batas perlindungan gunung menjadi bobrok dan banyak tembok yang runtuh. Di atas tembok kota, sosok-sosok bergegas dan sibuk, memperbaiki batas-batas tembok kota cu selatan, menyiapkan formasi dan busur panah yang kuat, yang terluka dijatuhkan berbondong-bondong, dan tentara yang berdiri kemudian mengambil alih. Jiningshan berdiri di atas menara gerbang surgawi selatan, dengan tenang menatap ke arah cu utara, seolah-olah dia bisa menatap punggung ramping dari sosok langsing itu dari jarak jauh. Dari waktu ke waktu segumpal darah tumpah dari sudut mulutnya. Dia terluka, jiwanya trauma, dan dia tampak kelelahan. Sebelumnya, ketika iblis surgawi menyerang kota, dia sendiri bertempur melawan 9 jenderal iblis besar, membunuh 5 dari mereka hidup-hidup, dan Raja Iblis yang tersisa dipaksa mundur olehnya. Malam itu gelap, menghadap ke langit dan bumi, selalu ada bercak-bercak bayangan hitam, seperti lautan hitam. Itu adalah tentara dan jenderal iblis surgawi, yang masih terus meningkatkan pasukan mereka menuju cu selatan, bersumpah untuk melahapnya. Ini adalah pegunungan yang membentang lebih dari 8.000 mil, seperti naga raksasa yang merayap di atas bumi, di mana gunung-gunung besar menjulang tinggi dan puncak-puncaknya saling tumpang tindih, salah satu dari sedikit gunung di cu utara, gunung penguburan bumi. Dalam kegelapan malam, pasukan ekspedisi besar cu yang dipimpin oleh Ye Sen adalah yang pertama kali tiba. Mereka diikuti oleh Raja Iblis Kui Yujian dan raja-raja lain dari dinasti, yang semuanya tiba di satu tempat, mata mereka menyipit saat mereka menatap ke arah dataran Sen Chang Utara, di mana pilar sihir itu sepertinya ada di depan mereka. Pertahanan iblis surgawi sangat tangguh, dan batas besar telah dibangun di seluruh dataran Sen Chang Utara dari timur ke barat. Batas ini seperti tembok kota Chu Selatan, membagi dataran Sen Chang Utara dan bumi Zongtong. Jika seseorang ingin memasuki dataran Sen Chang Utara, dia harus melintasi batas, atau lebih tepatnya, jalan menuju dataran Sen Chang Utara semuanya terhalang oleh batas besar ini. Terlepas dari perbatasan, ada banyak sekali tentara dan jenderal iblis surgawi, benar-benar seperti karpet hitam pekat yang tersebar di seluruh dataran Sen Chang Utara, pasukan iblis surgawi yang rapi tanpa celah sedikit pun. Pertahanannya secara umum tidak kuat. Raja Iblis berkata dengan suara yang dalam. Batasnya bisa merobek sebuah celah, tapi itu pasti akan mengingatkan banyak penguasa iblis dari iblis surgawi. Naga jadul Taisu bergumam. Bagaimana cara bertarung? Raja generasi menatap ke arah Ye Sen. Serangan yang kuat. Ye Sen berdentang. Raja kebohongan mati dan 91.000 alam surga kuasi menarik napas dalam-dalam, diam-diam menjalankan teknik pahala mereka, siap untuk meledak menjadi kekuatan pertempuran puncak setiap saat. Setelah membunuh sampai titik ini, mereka sudah memiliki kesadaran. Dataran Sen Chang Utara sekokok emas, jadi jika Ye Sen telah mengumpulkan pasukan ekspedisi Chu besar yang begitu besar untuk dibunuh di sini, bukankah itu akan menjadi serangan yang kuat? Selain itu, tidak ada cara lain untuk menghindari pasukan iblis surgawi. Oleh karena itu, begitu pertempuran ini dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Mereka, orang-orang itu, mungkin berhasil, atau mereka semua mungkin akan musnah. Terobos batas. Ye Sen menatap maut ke arah pilar iblis utama di Sen Chang Yuan Utara. Naga jadul Taisu dan Zi Xuan sudah mulai mengatur formasi, yang merupakan formasi mantra yang kuat dengan kekuatan gabungan dari 91.000 alam kuasotian, cukup untuk meledakkan lubang yang menganga di batas perlindungan gunung Ben Sen Chang Yuan dengan satu serangan. Di ujung paling utara dataran Sen Chang Utara, hanya 7 Raja Iblis yang tersisa berdiri di atas langit kekosongan, menjaga pilar iblis utama.
Di satu sisi, tatapan mereka semua tertuju ke arah tembok kota Chu Selatan, masing-masing mengoperasikan kekuatan ilahi mereka yang kuat, seolah-olah mereka bisa menatap melalui ilusi, menatap ke langit dan bumi, dan menatap pertempuran di sisi Chu Selatan. Sungguh mengejutkan bagiku. Raja Iblis Haus Darah mengeluarkan teriakan dingin. Chu besar yang kecil telah menghentikan pasukan iblis surgawi saya begitu lama, kehilangan dua Raja Iblis secara berurutan. Menatap betapa benar dan marahnya kamu tidak menatap Raja Iblis Kegelapan membantu saat dia dihancurkan. Raja Iblis Angin tertawa pelan. Raja Iblis Angin, apa maksudmu dengan itu? Mata Raja Iblis Haus Darah sedikit menyipit saat dia melirik ke arah 9 Raja Iblis misterius, dan di matanya yang berwarna darah, ada kilatan aura sedingin es, penuh dengan niat membunuh. Tidak ada gunanya. Raja Iblis Angin tertawa sambil bercanda. Aku hanya ingin mengatakan itu di depan kita dan orang lain. Kurangi saja kebenaranmu yang besar. Kamu, itu sudah cukup. Raja Iblis Bumi mendengus dingin, menyela Raja Iblis Haus Darah. Hanya masalah waktu sebelum Great Chu ditelan. Kamu dan yang lainnya ada di sini untuk membuat keributan, dan kamu tidak takut untuk membengkokkan nama Raja Iblis. Aku senang mendengarnya. Raja Iblis 9 Spektral menjulurkan lehernya dengan nyaman. Sekelompok pembudidaya rendahan hanyalah sekelompok pembudidaya rendahan. Berapa lama mereka bisa menahan kita? Menurut pendapat saya, kita. Sebelum Raja Iblis Petir bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menatap secara terbuka ke samping dan ke arah langit hampa selatan. Tidak hanya dia, 6 Raja Iblis yang tersisa juga memiliki mata mereka sedikit menyipit saat mereka menatap ke arah langit kehampaan selatan. Detik berikutnya, sebuah ledakan yang mencengangkan bergema di langit dan bumi. Batas perlindungan gunung yang luas di dataran Senchang Utara terbelah dengan ledakan keras, dan 91.000 surai dewa melangkah ke dataran Senchang Utara tanpa urutan tertentu. Bang! Bumi di dataran Senchang Utara bergetar dengan suara gedebuk. Bang! 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 Semua suara ini mengikuti, bumi bergetar, perlahan dan berirama. Jika Anda dengarkan dengan seksama, itu adalah suara kaki manusia yang menghantam tanah, mungkin karena tubuhnya seberat gunung, sehingga ketika dia menghantam tanah, bumi bergemuruh. Para prajurit dan jenderal iblis surgawi mencengkeram-cengkeraman pertempuran mereka, dan mata merah mereka semua terkunci ke arah itu tanpa kecuali. Pada akhirnya, kabut terangkat dan sesosok berpakaian hitam, mengenakan jubah hitam, muncul di mata mereka, seperti dewa malam, masing-masing terjalin dengan cahaya ilahi, masing-masing dengan semangat tempur yang hebat. Beraninya kau, Raja Iblis Inferno berteriak dengan marah pada awalnya, seolah-olah dia telah menatap siapa yang telah menyerang. Beraninya mereka menyelinap masuk untuk membunuh di sini. Raja Iblis 9 Spektral mengeluarkan teriakan dingin, wajahnya garang dan mengerikan. Bunuhlah untukku. Raja Iblis Bumi telah melambaikan pedang pembunuhnya dan mengarahkannya ke pasukan ekspedisi besar Chu dari jauh. Pasukan iblis surgawi menembakkan miliaran Divine Mangle secara serempak, seperti lautan Divine Mangle, untuk memotong Ye Shen dan yang lainnya di tempat. Menyusut bumi hingga 1 inci. Mengubah alam semesta menjadi debu. Menggeser langit dan bumi. Seketika itu juga, Ye Shen dan yang lainnya melemparkan teknik rahasia mereka, baik yang menjangkau langit yang hampa atau menggeser ruang angkasa dan bumi, menghindari miliaran tenda ilahi. Masih ada cipratan darah, dan mereka yang memiliki proporsi pertempuran biasa-biasa saja di alam surgawi semu dihancurkan menjadi abu terbang di tempat, dan bahkan jiwa mereka tidak dapat melarikan diri dari takdir mereka. Jika Anda menang, Anda hidup. Jika Anda kalah, Anda mati. Ye Shen berteriak keras dan bergegas maju dengan pedang ilahi roh darah di tangannya, membelah jalan berdarah dengan pedangnya. Serang! Naga jadul Taixu dan Zi Xuan berada di sebelah kiri, Raja Ouyang dan Raja Pedang berada di sebelah kanan, dan raja-raja dari generasi melintasi langit Void, diikuti oleh 91.000 alam semu surgawi, dan tentara dan jenderal iblis surgawi berubah menjadi ketiadaan di tempat. Serang! Pasukan iblis surgawi seperti lautan yang sangat luas. Lautan mereka datang dengan sangat banyak.
Kedua belah pihak bertempur dan darah menodai langit dan bumi di tempat, saat orang-orang terus jatuh ke dalam Void Sky, dan yang lainnya terus bergegas ke langit. Meskipun pasukan ekspedisi Chu besar semuanya berada di alam Paragon, mereka benar-benar kewalahan dalam jumlah, dan jumlah orang yang mengikuti di belakang Ye Shen menurun dengan cepat. Serang, dengan raungan, diikuti oleh raungan yang menakutkan. Alam surgawi tertua milik Great Chu meledak dengan sendirinya, menyeret puluhan ribu tentara dan jenderal iblis surgawi bersamanya ke musim semi kuning. Serang, segera setelah yang pertama meledakkan diri, ada yang lain yang menyusul. Mereka semua sekarat, semuanya terluka parah, dan meledakkan diri adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan untuk Great Chu sebelum mereka mati. Menghadap ke langit yang kosong, bunga darah yang megah bermekaran di samudera gelap pasukan iblis surgawi. Lautan mekar. Pemandangan ini membuat 7 raja iblis besar dari iblis surgawi mengerutkan kening. Mereka bisa menatap bahwa orang-orang gila ini tidak berniat untuk kembali setelah datang ke sini. Secara alami, tidak satupun dari mereka yang geblek dan tahu bahwa tujuan Ye Shen untuk serangan gila dan kuat ini adalah pilar iblis utama. Harus dikatakan bahwa bahkan dengan tekad mereka, mereka tidak bisa tidak terkejut dengan tindakan para pembudidaya Chu yang hebat. Buka, di medan perang berwarna darah, seberkas cahaya Hong terjun langsung ke langit dan malam. Itu adalah pengorbanan darah dari jiwa dan umur panjang dari salah satu alam surgawi Great Chu, dan di bawah keagungan mereka yang ekstrim, mereka telah menukarnya dengan kekuatan tempur yang lebih tinggi. Hentikan mereka. Jenderal Iblis pertama di bawah kursi Raja Iblis Angin menjerit dalam kemarahan, mengayunkan pedang pembunuhnya dengan liar. Di saat berikutnya, tombak pertempuran hitam pekat menusuk dari Void Sky di selatan, menembus kepalanya dan memaku dia hidup-hidup ke Void Sky. Serang. Dia kemudian mengayunkan pedang ilahi roh darah, dan jalur darah lainnya terbuka. Naga jadul Taisu diikuti oleh teknik rahasia Taisu, yang memperpanjang jalur darah Ye Shen sejauh puluhan ribu kaki, diikuti oleh Sichuan dan yang lainnya, yang menggunakan teknik rahasia terlarang mereka. Raja-raja dari generasi masing-masing menggerakkan senjata pembunuh mereka sendiri untuk melindungi jalan mereka, menghalangi serangan iblis surgawi di kedua sisi. Bas, iblis surgawi, para jenderal iblis, juga menggerakkan senjata pembunuh dan formasi pembunuh mereka, menyapu aura ilahi yang menghancurkan surga. Di tempat itu, para pembudidaya tentara ekspedisi besar Chu dibanjiri berkeping-keping, jiwa mereka terbang dalam sekejap. Serang, raungan mendesis Ye Shen mengguncang langit saat dia menerjang ke depan, pedang ilahi roh darahnya tanpa aturan dan peraturan, hanya menebas secara acak, tidak ada tentara dan jenderal iblis surgawi yang bisa menghentikannya, dan di belakangnya, segunung mayat dan lautan darah tersebar. Satu persatu, para pembudidaya tentara ekspedisi Chu besar jatuh, dan air mata darah membasahi matanya. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk berduka, atau bahkan menoleh ke belakang. Pengorbanan orang-orang itu membuka jalan bagi mereka untuk membunuh di bawah pilar iblis utama, dan jalan itu diaspal dengan darah dan tulang mereka. Pilar, Ye Shen menatap dengan marah ke arah Northern Void Sky, matanya yang merah masih menatapnya dengan mata yang mematikan. Serang, dengan desisan menakutkan lainnya, dia menebas jenderal iblis mentah-mentah, sebelum mengambil langkah untuk mengecilkan bumi dan melangkah beberapa ribu kaki. Mati, 3 jenderal iblis menerkamnya dan menggabungkan upaya mereka untuk mendorong tungku perunggu berwarna darah untuk menekan langit. Gulung, Ye Shen menjerit dan menebas tungku perunggu berdarah, dan ketiga jenderal iblis itu terguncang kembali dengan dengusan tertahan. Naga jadul Taiksu datang dari belakang dan menebas jenderal iblis dengan pedang mentah. Raja-raja generasi tiba dalam sekejap, membuka jalan bagi mereka yang berada di belakang mereka, sementara Sichuan, Raja Ouyang dan Raja Pedang melangkah ke langit, meledakkan 2 jenderal iblis yang menghalangi jalan di depan dalam satu adegan. Chu Agung, yang tampak diselimuti guntur, bergemuruh ke langit dan bumi. Di Chu Selatan, pasukan iblis surgawi menerkam tembok kota dengan liar, pertempuran sangat sengit dan para pembudidaya Chu besar menderita kerugian besar. Di Chu Utara, bumi juga terguncang oleh jatuhnya sungai dan gunung, dan menghadap ke langit dan bumi, pasukan ekspedisi Great Chu yang berkekuatan 91.000 orang sangat kecil jika dibandingkan dengan 91 juta iblis surgawi.
91.000 orang dari pasukan ekspedisi besar Chu ini seperti pedang ilahi, dengan kekuatan ilahi, terjun langsung ke langit kehampaan utara, jalan mereka tak terbendung, membunuh iblis surgawi. Sampah. Dengan raungan yang menghancurkan surga, Raja Iblis Haus Darah yang berdiri di Void Sky berguling dengan lautan darah yang mengerikan untuk membunuh. Pertempuran. Setelah pasukan ekspedisi Chu besar, dua sosok bergegas keluar, juga menyapu lautan darah yang mengerikan dan menghalangi Raja Iblis Haus Darah. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka adalah Raja Pemakan Jiwa dan Raja Darah, dua raja yang tak tertandingi yang bergabung melawan Raja Iblis Haus Darah dan membunuh dengan cara mereka naik ke langit yang halus. Huff. Dengan mendengus dingin, Raja Iblis Petir juga mengambil langkah melintasi langit kehampaan dan menutupi langit dengan telapak tangannya, menghancurkan 9 alam surga paragon dari Great Chu di tempat. Beraninya kau menipu Chu Agungku tanpa seorang pun. Raja Iblis, Kui Yu Jiang, berteriak seperti guntur selama berabad-abad dan mengangkat tubuh iblis surgawinya, memegang wargo pembunuh surga di tangannya, di samping Raja Iblis, untuk bertarung melawan Raja Iblis Petir. Raja Iblis Inferno juga terbunuh, tubuhnya seperti matahari yang sombong dari surga ke-9, menyapu lautan api yang memusnahkan. Aku akan melakukannya. Dengan teriakan yang mengguncang langit, Raja Kutukan Penyihir mengayunkan tombak perangnya dan membunuh Raja Iblis Inferno, dan tanpa urutan tertentu bersamanya adalah Raja Hantu, bergabung untuk melawan Raja Iblis Inferno. Sekelompok jangkrik mall, dengan mendengus dingin dan keagungan yang tak tertandingi, Raja Iblis 9 Bumi mengambil langkah melintasi langit, kakinya menginjak tulang-tulang layu dari 10.000 tahun, dan di belakangnya lautan musuh mati 9 bumi, mengikat jiwa miliaran makhluk hidup ini, dengan raungan yang menyedihkan. Pertempuran. Fa, Raja Roda minum seperti guntur dan membunuh di langit, dan bersama-sama dengannya adalah Raja Dunia Bawah, dua raja yang tak tertandingi, keduanya sebelumnya bermain-main dengan mayat, sangat mirip dengan 9 iblis misterius, dan adegan pertempuran juga luar biasa. Raja Iblis Angin juga datang, tubuhnya seperti angin topan, menyapu langit dan bumi, setiap gumpalan energi angin seberat gunung. Dia terhindar dari pertempuran. Leluhur tua klan surgawi, Doko Ao, Zong Jiang dan Zong Kui mengambil langkah ke langit. Mereka berempat menggabungkan kekuatan mereka dan menghadapi Raja Iblis Angin. Di bawah pilar iblis surgawi, beraninya kamu melepaskan diri. Suara Raja Iblis Bumi terasa dingin menusuk tulang saat dia mengambil langkah yang menghancurkan langit palsu, menginjak sungai amarah dan darah iblis, membawa keagungan yang menghancurkan langit dan bumi, dengan sepasang mata merah, seperti mata dewa, berkedip-kedip dengan cahaya hantu dan memancarkan guntur. Langit dan bumi bersenandung saat Raja Pedang dan Raja Ouyang melintasi langit, memblokir serangan Raja Iblis Bumi yang memiringkan langit. Pertempuran pecah dalam sekejap, dan beberapa lingkaran pertempuran Raja Iblis benar-benar merupakan tanah kematian. Dalam radius puluhan ribu kaki, tidak ada yang berani menginjakkan kaki di daerah itu kecuali mereka yang bertarung. Pada titik ini, selain Raja Iblis Perawan Surgawi yang menjaga pilar Iblis Surgawi, semua Raja Iblis utama lainnya telah terbunuh. Seperti Ratu Dunia, Iblis Surgawi masih berdiri di sana, menatap pertumpahan darah tragis dalam keheningan, ekspresinya tanpa emosi manusia, seolah-olah gangguan dunia tidak bisa membuat hatinya bergejolak. Serang, suara desisan Yesen masih menghancurkan bumi. Tentara ekspedisi Chu besar di belakangnya bukan lagi 91.000 orang, tetapi telah berkurang tajam menjadi kurang dari 3.000 di tengah-tengah pertempuran berdarah yang menghancurkan dunia, yang, seperti yang mereka duga ketika mereka tiba, seharusnya menjadi jalan tanpa jalan kembali. Bunga-bunga darah, yang masih mekar satu demi satu, tampak sangat suram. Tentara ekspedisi Chu besar, masih jatuh satu per satu, mati dalam perjalanan menuju serangan. Apa gunanya alam surgawi semu, ketika menghadapi 91 juta iblis surgawi, mereka masih seperti semut, dan akan lenyap menjadi debu dalam sekejap. Suara menggelegar yang mengguncang kubah alam semesta yang luas terdengar. Raja Darah meledakkan tubuhnya, dan kekuatannya diarahkan ke Raja Iblis Haus Darah, yang menderita pukulan yang menakutkan, dan sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri,
Raja Pemakan Jiwa langsung tiba dan memeluk Raja Pemakan Jiwa, mengorbankan jiwanya dengan darah, dan seluruh tubuhnya meledak menjadi api, kekuatan yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Tidak, 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 tidak. Mata Raja Iblis yang haus darah melotot ketakutan, merasakan kekuatan keheningan yang muncul dari tubuh Raja Pemakan Jiwa, dan kekuatan itu cukup untuk membuatnya, yang sudah terluka parah, terbang terlupakan. Kita masih menjadi raja di kehidupan selanjutnya. Raja Pemakan Jiwa tertawa terbahak-bahak, wajahnya agak ganas, mata tuanya, yang sudah mendung, membawa sedikit kelegaan, sedikit kepasrahan, sedikit kesedihan untuk dunia duniawi, sedikit kebencian terhadap surga. Dia meledakkan tubuhnya sendiri, menarik Raja Iblis haus darah bersamanya ke mata air kuning. Dalam kehidupan ini, tidak ada rasa malu bagi langit dan bumi. Tawa keras bergema di malam yang redup. Raja Iblis Kui Yujian dan Raja Iblis juga meledakkan tubuh mereka secara bersamaan, dan Raja, yang nafasnya menutupi 8 alam, tertawa dengan senyum yang berani dan spontan, dan melawan Raja Iblis petir dengan darah. Cu yang hebat, harus menang. Setelah Raja Iblis dan Raja Iblis, Raja Kutukan Penyihir dan Raja Hantu, yang berlumuran darah dan tulang, juga bertarung dengan semua yang mereka miliki, membakar jiwa asli mereka dan apa yang tersisa dari masa hidup mereka, yang satu memegang tubuh Raja Iblis Neraka dan yang lainnya memegang kaki Raja Iblis Neraka. Kedua Raja Gaijin, yang sangat dekat dengan kenaikan, bertarung dengan kekuatan terakhir mereka dan meledakkan tubuh mereka juga. Tidak, Raja Iblis Inferno mendesis dan mencoba melarikan diri, tetapi tangan kematian yang besar masih menyelimutinya, dan Raja Iblis Inferno yang menjulang tinggi, dalam raungan kemarahan, berubah sedikit demi sedikit menjadi abu terbang, melayang di langit dan bumi. Pengorbanan jiwa. Dengan teriakan lembut, Raja Yama Dunia Bawah benar-benar membiarkan jiwanya keluar dari tubuhnya. Ini mungkin adalah pertama kalinya dia berbicara, namun itu juga yang terakhir kalinya dia berbicara, menyatu dengan Fa yang muncul dari jiwa yang sama. Raja Roda menyatu menjadi satu dan mengubah pedang ilahi jiwanya, membelah lautan ilahi 9 Raja Iblis misterius. 9 Raja Iblis mendesis, memegangi kepalanya, wajah dan tubuhnya terpelintir tanpa bisa dikenali saat jiwanya ditebas oleh Fa. Raja Roda dan Raja Yama Dunia Bawah terjalin, itu adalah rune yang langsung meledak, dan jiwa aslinya, dengan itu, dimusnahkan. Penguasa iblis yang luar biasa lainnya, benar-benar layak untuk nama penguasanya, 9 dunia bawah, kali ini, dia benar-benar turun ke mata air kuning 9 dunia bawah. Pada saat itu, semua raja-raja dari dinasti Chu telah tewas dalam pertempuran. Mereka semua dulunya adalah raja-raja yang menelan 8 alam baka, yang pernah bersaing dengan raja-raja Chu besar untuk memperebutkan dunia. Para dewa tidak adil, meninggalkan mereka dengan warisan penyesalan yang berlangsung dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Seiring berlalunya waktu, lautan dan samudera berubah. Mereka melupakan waktu, mengesampingkan keangkuhan para raja, dan hidup seperti anjing, hanya demi kultivasi tertinggi yang menyedihkan. Mereka semua lelah dan akhirnya lega, semua kebencian dan penyesalan mereka, semua kemarahan dan dendam mereka, semua berubah menjadi awan dengan tahun-tahun memabukkan di masa lalu, menjadi mitos yang penuh dengan kehancuran. Guru, muridku ada di sini. Zong Jiang dan Zong Kui mendesis saat mereka juga, seperti raja-raja dari generasi ke generasi, mengorbankan jiwa mereka dalam darah untuk puncak kekuatan pertempuran mereka sejak kultivasi mereka. Leluhur tua klan surgawi dan Dokuao melakukan hal yang sama, tertawa lepas seolah-olah mereka sedang sekarat. Tubuh mereka terbakar api dan guntur yang tersisa, bergabung dengan Zong Jiang dan Zong Kui, memenjarakan Raja Iblis Angin, dan kemudian semuanya berubah menjadi kekuatan dalam ledakan diri. Tidak, Raja Iblis Angin menjerit, berlumuran darah dan tulang, dan bergegas dengan gila, tetapi tidak bisa lepas dari kematian, dan berubah menjadi abu terbang saat Zong Jiang dan yang lainnya meledak sendiri. Kesengsaraan ilahi yang tidak pantas. Raja Pedang yang berlumuran darah dan Raja Ouyang,
tangisan mereka mengguncang langit, menggabungkan upaya mereka untuk melakukan kemampuan ilahi terlarang untuk memiliki kematian tanpa kehidupan, yang dengan mengorbankan darah mengorbankan jiwa mereka, berubah menjadi pedang ilahi yang membelah langit dan menghancurkan bumi. Saya tidak percaya. Raja Iblis Bumi menjerit dengan mengerikan, dan juga mengorbankan umur panjangnya dalam darah, mengembunkan perisai pelindung. Semuanya sia-sia, karena perisai itu gagal menghentikan pedang ilahi yang menebang langit dan menghancurkan bumi, dan jiwa aslinya langsung hancur. Dua mitos Chu besar, Raja Pedang Susun dan prajurit ilahi laut Chu Raja Ouyang, jatuh ke dalam kekosongan langit, tubuh mereka musnah dan lenyap pada musim gugur, mata tua mereka yang keruh menatap langit dan bumi yang berwarna darah, mengungkapkan petunjuk terakhir dari senyum lelah dan perubahan. Saat ini, di bawah Raja Iblis Surgawi adalah Raja Iblis, dan semua kecuali Raja Iblis Gadis Surgawi telah dihancurkan. Untuk memusnahkan mereka, Great Chu juga telah membayar harga dengan darah. Raja-raja dari generasi Great Chu, dua mitos besar, Doku Ao, leluhur tua klan Surgawi, Zhong Jiang, Zhong Kui dan Zhong Li, terlalu banyak orang yang telah meninggal. Menatap langit dan bumi yang berdarah ini, di depan aula besar Sekte Tianxuan dan tirai air langit ilusi, Dong Huang Taixin dan yang lainnya terdiam. Mereka, para dewa penjaga Great Chu, merekalah yang seharusnya bertempur melawan iblis surgawi. Tetapi karena berbagai alasan, merupakan ironi yang mengejutkan untuk memiliki Great Chu yang bahkan tidak memiliki alam surgawi yang maju berperang untuk mereka. Gemuruh mengguncang langit dan bumi, seperti guntur, menghancurkan semua makhluk hidup. Chu Selatan diwarnai dengan warna merah karena semakin banyak iblis surgawi turun melalui gerbang domain teleportasi, dan keturunan raja memimpin pasukan mereka untuk menekan mereka, membunuh mayat-mayat dan menumpahkan darah. Tembok Chu Selatan juga berlumuran darah saat pasukan iblis surgawi menghancurkan tembok kota dan menerobos gerbang surgawi selatan. Para pembudidaya Chu yang hebat menyerang satu demi satu, dengan bunuh diri, mengumpulkan daging dan darah untuk membentuk tembok besar darah, menangkis serangan demi serangan dari iblis surgawi, dan terlalu banyak orang yang mati, secara tragis dan menyedihkan. Pada titik tertentu, raungan Chu Selatan dimusnahkan. Para pembudidaya Chu besar membayar harga yang mahal dan menangkis serangan lain dari iblis surgawi. Bumi yang berwarna darah dipenuhi dengan mayat, baik dari para pembudidaya Chu besar dan iblis surgawi, dan angin darah, yang syarat dengan ratapan dan tangisan, menyelimuti seluruh Chu Selatan, seperti bumi. Itu seperti neraka. Serang. Meskipun pertempuran besar di Chu Selatan telah berakhir untuk saat ini, dataran Zhenchang Utara masih dipenuhi dengan suara teriakan dan pembunuhan. Ye Shen dan yang lainnya, masih dengan putus asa menyerang untuk membunuh, darah dan air mata mengaburkan matanya. Di belakangnya, satu-satunya yang masih mengikuti adalah naga jadul Taixu, Zixuan dan Chu Ling, serta tiga sosok pucat yang bersimbah darah dan tulang, 91.000 pasukan ekspedisi Great Chu, yang telah membunuh hingga sekarang, hanya ada 7 orang. Serang, tiga alam surgawi semu Chu besar mendesis, tubuh mereka terbakar dengan api, darah mengorbankan jiwa dan umur panjang mereka saat mereka bergegas mendahului Ye Shen. Meledakkan tubuh mereka satu demi satu, membuka jalan berdarah untuk Ye Shen dan yang lainnya. Ye Shen mengambil langkah maju, menginjak jalan berdarah itu, meneteskan 2 garis air mata darah, dan membunuh pilar iblis utama itu. Desisan dari Ye Shen ini histeris dan memilukan. Dengan hanya 7 dari 91.000 pasukan ekspedisi Great Chu yang tersisa dalam pertempuran, dialah yang memimpin mereka, berlari menuju jalan tanpa harapan. Membunuh sepanjang jalan, dia dapat dengan jelas merasakan orang-orang di belakangnya jatuh satu persatu. Sebagai komandan Great Chu, mereka tidak punya waktu untuk terluka, dan bahkan lebih sedikit waktu untuk menatap kembali ke rekan-rekan mereka, yang merupakan garis kehidupan yang baru, dan begitulah cara mereka menjadi jalan berdarah di bawah kakinya. Serang. Para jenderal iblis surgawi datang dengan hiruk pikuk untuk membunuh, menggabungkan upaya mereka untuk mengorbankan cermin iblis, menyapu cahaya iblis yang menghancurkan surga. Kuali ilahi kekacauan terbang keluar dan menggabungkan kekuatannya dengan diagram ilahi Kyushu, menjalin kekuatan ilahi alam surgawi dan memblokir cermin iblis itu. Ye Shen mengayunkan pedangnya dan membelah cermin iblis itu berkeping-keping, dan bahkan kerumunan jenderal iblis itu terbang ke samping di tempat.
Pasukan iblis surgawi terlalu banyak, dan setelah mengusir para jenderal iblis, dia disambut oleh lautan iblis. Pasukan iblis surgawi seperti lautan, berguling dengan gelombang dahsyat, mencoba menelan Ye Sen dan yang lainnya. Darah menodai langit, Ye Sen membunuh sepanjang jalan, semua rambut putih saat ini, mereka berjuang untuk hidup mereka, dan tidak ada lagi jalan untuk kembali, dan jalan berdarah yang diinjak kakinya tidak memungkinkannya untuk mundur selangkah pun. Naga jadul Taisu, Zixuan dan Chuling mengikuti di belakang, mereka sudah kurang dari 10.000 kaki dari pilar iblis utama. Pada akhirnya, Raja Iblis Perawan Surgawi menggerakkan kakinya dan melangkah ke langit, tangan kiri Qian Kun, tangan kanan Yin dan Yang, Qian Kun bersatu, Yin dan Yang bersama-sama, mengembun menjadi tangan giok yang menutupi langit. Tangan giok itu adalah kristal, tetapi membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Serang! Naga jadul Taisu mendengus dingin saat dia dan Zixuan langsung menuju ke Raja Iblis Perawan Surgawi. Ye Sen, di sisi lain, telah membunuh pilar iblis utama dengan Chuling. Naga jadul Taiksu mengayunkan pedang naga Taiksu dan memotong aura pedang selama berabad-abad. Pedang puncak naga jadul Taiksu gagal memotong tangan giok yang mengaburkan surga milik gadis surgawi Mojiang, dan kekuatan pedang itu pun lenyap. Zixuan terbunuh, matanya yang indah berkedip-kedip dengan cahaya ilahi, seolah-olah dia telah menatap sampai akhir, darahnya berlumuran di pedang ilahi, mengubahnya menjadi rune, dan kekuatan pedang ilahi itu meningkat, dan sungai bintang dipotong oleh pedang Zixuan. Di tempat, tangan giok yang menutupi surga dari Raja Iblis Gadis Surgawi terpotong, serangan Zixuan begitu mendominasi sehingga membuat bekas luka berdarah di telapak tangan Raja Iblis Gadis Surgawi, menyebabkan alis cantik Raja Iblis Gadis Surgawi sedikit merajut. Naga jadul Taiksu dan Zixuan datang dari dua sisi untuk membunuh, keduanya menggunakan teknik rahasia surgawi. Raja Iblis Gadis Surgawi tampak acuh tak acuh saat dia melawan keduanya sendirian, secara mengejutkan tidak kalah sedikit pun, menyebabkan naga jadul Taiksu dan Zixuan terlihat terkejut. Raja Iblis Gadis Surgawi di hadapan mereka jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Serang! Di sisi ini, Chuling membantu Ye Sen memblokir iblis surgawi. Ye Sen sendiri membunuh pilar iblis utama. Tentara dan jenderal iblis surgawi yang menerkamnya tersapu oleh pedang yang mengayun. Kekuatannya begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekali lagi, dia membunuh sampai 1000 kaki dari pilar iblis utama. 8 tebasan yang menyedihkan. Ye Sen melangkah ke Void Sky dan mengayunkan Blood Spirit Divine Blade, kekuatan garis keturunannya. Secret Body Origin, Chaos Dao, niat bertarung yang tak terkalahkan, dan banyak kemampuan ilahi yang semuanya dituangkan ke dalam Blood Spirit Divine Blade dalam sekejap. Buka! Ye Sen mendesis, dan dengan tebasan yang tak tertandingi, dia membelah batas yang melindungi pilar iblis utama, dan tebasan tak tertandingi itu mendekati pilar iblis utama tanpa batas. Tebasan ini cukup untuk menghancurkan pilar iblis utama. Setelah tebasan ini, misi mereka akan selesai, dan bahkan jika mereka dimakamkan di Chu Utara, mereka tidak akan menyesal. Pilar itu bergetar dengan suara mendengung. Dimanapun lingkaran hitam itu lewat, angin berhenti bertiup, udara berhenti mengalir, bendera-bendera pertempuran berhenti berteriak, dan semua yang ada di langit dan bumi langsung membeku saat lingkaran hitam itu memenuhi mata mereka. Langit dan bumi membeku, begitu pula Ye Sen, mempertahankan pose memegang pedangnya untuk menebas pilar iblis. Naga jadul Taiksu, yang bertarung dengan Raja Iblis Peri Surgawi, juga membeku, dan segala sesuatu di dunia ini berhenti dalam sekejap. Pilar iblis utama bergetar sekali lagi, dan keheningan di dunia langsung terangkat. Suara muntah darah terdengar saat Ye Sen menyemburkan darah di tempat dan terbang mundur. Bersamanya, naga jadul Taiksu, Zixuan dan Chuling terbang mundur, dan pada saat mereka mendarat, tubuh mereka langsung berlumuran darah dan tulang. Apakah itu akhirnya sebuah kekalahan? Tubuh Ye Sen bergetar dan terhuyung-huyung saat dia bangkit, berpegangan satu sama lain dengan Chuling saat dia menatap ke arah pilar iblis surgawi itu dengan ejekan. Ini, aura ini, dibandingkan dengan mereka, naga jadul Taiksu dan Zixuan sudah putih dan tidak berdarah. Tubuh mereka gemetar tak terkendali saat mereka menatap kosong ke arah pilar iblis surgawi.
mata mereka dipenuhi dengan rasa takut dan kagum. Bang! Bumi bergetar, dan 91 juta tentara dan jenderal iblis surgawi, pada saat itu juga, berlutut dengan satu lutut dengan keras. Tidak hanya iblis surgawi di dataran Zhenchang Utara, tetapi juga iblis surgawi di seluruh Chu besar, semuanya berlutut pada saat itu juga. Bahkan Raja Iblis Perawan Surgawi melakukan hal yang sama. Ekspresi semua iblis surgawi, apakah mereka tentara iblis, jenderal iblis, atau satu-satunya Raja Iblis Perawan Surgawi yang tersisa, semuanya sangat kagum, seolah-olah mereka menyapa Raja mereka. Langit dan bumi menjadi sangat hening. Dengan suara dengungan lainnya, pilar iblis utama bergetar sekali lagi, memecah keheningan langit dan bumi. Kabut iblis melonjak seperti lautan. Lautan, dihantui oleh guntur, membawa tekanan yang menghancurkan dunia, dan sebuah kaki yang mengenakan sepatu tempur melangkah keluar dari pilar iblis utama, mengguncang langit dan bumi dan meretakkan langit yang sunyi. Itu adalah sosok luar biasa yang secara bertahap muncul sebagai siluet manusia di tengah-tengah kabut iblis yang bergulung. Yang Agung, Raja Agung, di Sekte Tianxuan, semua orang menginjak mundur selangkah, wajah mereka pucat karena ketakutan saat mereka menatap sosok yang luar biasa itu. Gemuruh, Chu yang sangat redup bergemuruh, dengan miliaran petir yang mengamuk. Raja Iblis Surgawi, penguasa Chu besar. Di tengah gemuruh, tanah yang banjir terungkap, hukum Dao Raja beterbangan, setiap helai dapat meruntuhkan langit biru jadul. Raja Iblis Surgawi mengenakan baju besi pertempuran, berdiri di tengah-tengahnya, menindas 9 langit dan 10 bumi, menelan alam semesta yang luas, tidak dapat menatap wajah aslinya, tetapi matanya berevolusi dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang menghancurkan pemandangan. Yang Agung, Raja Agung, naga jadul Taisu dan nada bicara Zixuan bergetar saat mereka menatap ke arah Void Sky dengan linglung, tanpa sadar mundur selangkah. Kulit mereka pucat, memaafkan dao kultivasi dan tekad mereka, tangan mereka yang memegang pedang, tidak dapat berhenti bergetar. Hebat, Raja Agung. Meskipun suara naga jadul Taisu dan Zixuan kecil, Ye Shen masih bisa mendengarnya dengan jelas. Dia juga mengangkat kepalanya dan menatap sosok itu dengan linglung, nadanya bergetar, dan jejak tekad terakhir di matanya langsung dimusnahkan menjadi ketiadaan. Raja Agung, keberadaan macam apa itu? Makhluk tertinggi di dunia, puncak Dao, penguasa semua roh alam semesta, yang tak terkalahkan di surga, di depannya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi tahi lalat. Tidak hanya mereka, tetapi juga para pembudidaya Chu Selatan menatap Kuba Utara dengan linglung, seolah-olah mereka dapat menatap sosok luar biasa yang menindas alam semesta dari jarak lebih dari 8 juta mil. Wajah semua orang menjadi pucat, tubuh mereka gemetar, pikiran mereka bergetar karena tekanan yang menakjubkan. Chu yang hebat, Raja Iblis Surgawi berbicara, menghadap ke langit dan bumi dengan keagungan seorang raja, suaranya kecil tapi seperti guntur sepanjang zaman, sepasang mata yang sepertinya bisa menembus langit yang suram dan menatap Phoenix Taixin Timur Sekte Tianxuan dan yang lainnya. Dikalahkan, Zixuan tersenyum pada dirinya sendiri, pedang pembunuh yang dia pegang di tangannya, secara tidak sengaja jatuh dari tangannya. Kalah. Naga jadul Taixu menundukkan kepalanya yang tinggi, Raja Iblis Surgawi, yang merupakan eksistensi yang setingkat dengan Raja Naga Taixu. Kalah. Ye Shen serak dan tertawa dalam perubahan, itu adalah Raja Dao Iblis Surgawi, setiap jejak nafas yang tumpah bisa langsung menghancurkannya. Pertempuran besar ini, sejak awal, adalah lelucon yang hebat. Dikalahkan, di Chu Selatan, mata semua orang langsung menjadi gelap. Raja Agung telah datang, belum lagi sekte mistik surgawi, bahkan di seluruh alam surgawi, tidak ada satupun eksistensi yang bisa menandinginya. Langit dan bumi terdiam, hening yang mematikan. Semua orang menatap akhir hidup mereka. Chu yang hebat, belum kalah. Keheningan 10.000 langit dipecahkan oleh suara mendesis yang menakjubkan, suara Dong Huo Taixin, berdiri di kekosongan langit, tangannya terlipat, menggeser segelnya, matanya bersinar dengan cahaya tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chu yang hebat, kita belum kalah. 91 juta orang dari Sekte Tianxuan, berdiri seperti monumen, juga memukul segel yang sama dengan Dong Huo Taixin,
tubuh mereka bersinar dengan cahaya abadi, semuanya terbakar dan berubah menjadi kekuatan, dan Yuan Shen yang tersegel, juga terbuka pada saat ini. Seketika itu juga, 5 tempat terlarang besar di Great Chu bergetar bersamaan. Di Laut Ilusi, pedang Raja Xuan Yuan bergetar, cahayanya naik ke langit, dan suara Dao Raja bergema. Di tanah terlarang gurun, pagoda Raja Abadi bergerak, miliaran cahaya ilahi berkumpul, dan aturan ilahi dari Dao Raja mengalir melalui langit dan bumi. Di Gua Dewa, sosok emas besar dengan tangan di langit. Di rawa besar yang tidak diinginkan, cermin Kunlun menyapu cahaya abadi Dao Raja, menerangi langit yang remang-remang. Di dunia bawah, kapak pembuka surga raksasa muncul, dikelilingi oleh hukum Dao Raja, yang tampaknya mampu membelah langit biru jadul. Di pegunungan 100.000, harpa Phoenix berdentang, hukum jalan raja bermanifestasi, memetik dawai dan memainkan lagu abadi 9 dunia bawah. Sebuah formasi mantra jadul memanifestasikan dirinya di atas kehampaan halus Chu Agung. Formasi mantra itu begitu besar sehingga tampaknya berasal dari zaman jadul, membentang sejauh ribuan mil, menutupi seluruh Great Chu. Reinkarnasi dari langit, Raja Iblis Surgawi mengangkat matanya sedikit dan melirik formasi reinkarnasi surgawi itu, tidak menghentikannya, memperhatikan dengan penuh minat dan sedikit jijik di sudut mulutnya. Itu adalah Dao Raja, yang menganggap dirinya tak terkalahkan dan menghadap ke langit. Bahkan jika dia mengubur seluruh sekte Tianxuan, dia masih akan menarik Raja turun dari 9 langit. 91 juta orang dari sekte Tianxuan mendesis serempak, membakar cahaya dan darah abadi mereka mengorbankan Yuan Shen mereka, miliaran cahaya ilahi jatuh ke langit yang luas dan megah. Reinkarnasi surga, terbuka, formasi mantra peneduh surga sedang beroperasi, mengembangkan Dao Agung langit dan bumi, dengan Chu Agung sebagai Taiji, menciptakan Yin dan Yang, dan surga sebagai Wuji, membentuk langit dan bumi, mengubah 3 tempat terbuka, 4 gajah dan 5 gunung, membagi asteris-asteris 7 bintang dan 8 gurun, memadatkan 9 langit dan 10 bumi, dan mereinkarnasi 10.000 makhluk abadi. Langit bergetar, cahaya abadi menari dan bersinar di dunia, formasi reinkarnasi agung dari surga bergegas bergerak, hukum Dao Raja terjalin di dalamnya, keinginan yang telah lama disayangi dari semua makhluk bereinkarnasi, bergabung menjadi sungai bintang yang menyilaukan, menenggelamkan Raja Iblis Surgawi. Dalam sekejap, kultivasi Raja Iblis Surgawi dihancurkan dari alam Raja Agung ke puncak Raja Semu. Menatap ini, permaisuri Iblis Surgawi merajut alisnya yang cantik sedikit dan buru-buru melangkah maju. Mundur, Raja Iblis Surgawi mengeluarkan teriakan samar, sudut mulutnya sedikit melengkung, membiarkan reinkarnasi surgawi menekan kultivasinya, tetapi dia tidak peduli sedikit pun. Para jenderal Iblis Surgawi terkejut dengan kekuatan reinkarnasi surgawi, bahkan raja tertinggi mereka pun tidak bisa lepas dari penindasan. Reinkarnasi dari surga, di bawah, Ye Shen menatap dengan linglung pada reinkarnasi agung dari formasi surga ini, yang bahkan dapat menekan Raja Agung yang tak terkalahkan dari alam semesta yang luas. Pertempuran, desisan menakutkan datang dari gerbang mistik surgawi. 91 juta orang dari sekte Tianxuan berubah menjadi abu terbang berkeping-keping, tidak ada yang takut, mereka semua siap untuk mati, mata mereka berlumuran darah, penuh kegilaan, mereka ingin mengorbankan tubuh mereka untuk reinkarnasi surgawi, untuk memperjuangkan budidaya raja dengan darah, untuk memperjuangkan secercah harapan bagi Great Chu. Husa, siklus langit sedang bergerak, bersenandung tanpa henti. Bas, 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 tubuh Raja Iblis Surgawi juga berdengung dan bergerak. Saat 91 juta orang dari sekte mistik surgawi terus mengorbankan reinkarnasi surga, kultivasinya juga ditekan dari puncak Raja Semu ke surga ke-9 Raja Semu, dan dari surga ke-9 Raja Semu ke surga ke-8 Raja Semu, diikuti oleh surga ke-7, surga ke-6, dan surga ke-5. Raja Iblis Surgawi tetap tidak sadar dan menatap dengan penuh minat ke arah gerbang Tianxuan. Ini adalah kesombongan raja, meskipun kultivasinya ditekan, dia masih menganggap dirinya tak terkalahkan di seluruh surga. Kesepian karena tak terkalahkan membuatnya senang memberikan harapan kepada Great Chu, berharap Great Chu akan menghasilkan seseorang yang akan menyaingi dia dan dapat membuat dia tak terkalahkan, menambah kesenangan. Kerumunan pengikut sekte Tianxuan,
masih berubah menjadi abu yang beterbangan berkeping-keping. Dong Huo Taisin dan sekelompok Raja Semu tua juga berlumuran darah dan tulang, dan Raja Semu muda, yang sudah berada di tengah-tengah pengorbanan, telah berubah menjadi abu beterbangan. Menekan kultivasi seorang raja besar tidak pernah terpikir oleh mereka, dan mereka juga tidak pernah mencobanya. Mereka harus bertarung. Seorang raja tunggal cukup kuat untuk menyapu seluruh Great Chu. Jika Great Chu rusak, iblis surgawi akan menemukan pintu gerbang ke 10.000 alam surga. Saat ini, tidak ada Raja Agung yang duduk di 10.000 alam surga, dan begitu iblis surgawi menyerang, itu akan menjadi era kegelapan yang tidak akan pernah dibatasi waktu. Saat ribuan orang dari kerumunan sekte Tianxuan berubah menjadi kabut darah, budidaya Raja Iblis Surgawi dihancurkan dari Raja Semu ke alam Sage Agung, dan dari alam Sage Agung ke alam Sage King dan dari alam Sage King ke alam Sage. Menatap ini, naga jadul Taiksu dan Zi Xuan saling berpandangan. Mereka mendapatkan kembali pedang pembunuh mereka dan langsung tiba di sisi Ye Shen. Naga jadul Taiksu menarik Ye Shen, Zi Xuan menarik Chuling, dan berbalik dengan cara yang luas, langsung menuju ke langit Void Selatan seperti dua dewa yang hancur di hutan belantara. Raja Iblis Surgawi dengan lembut menatap ke samping, memperhatikan dengan penuh minat sosok keempatnya yang melarikan diri, tetapi tidak bergerak. Hanya karena dia tidak bergerak, bukan berarti prajurit Iblis Surgawi tidak akan bergerak. Iblis Surgawi sudah seperti lautan yang gelap gulita. Iblis Surgawi sudah seperti lautan hitam pekat yang jatuh ke arah mereka, ingin menelan mereka di tempat. Apakah kita masih punya jalan kembali? Suara Ye Shen serak dan tak tertandingi, terlihat acak-acakan. Ada, dengan suara gemilang, naga jadul Taisu memotong jalan berdarah dengan pedangnya. Jika formasi reinkarnasi besar surga benar-benar dapat menekan kultivasi Raja Iblis Surgawi ke alam surgawi, kita masih memiliki secercah harapan. Bahkan jika dia ditekan ke alam surga, dia masih seorang raja. Kalau begitu masih ada kamu. Naga jadul Taisu dan Zi Xuan menatap ke samping satu demi satu, menatap Ye Shen dengan ekspresi tegas. Kamu adalah tubuh suci jadul yang sunyi, tubuh suci sunyi Dacheng memiliki kekuatan tempur yang menyaingi Raja Agung. Di Great Chu ini, alam surga adalah kultivasi tertinggi, jadi kesempurnaan surga semu tubuh suci Dacheng adalah Dacheng. Meskipun dia seorang raja, kultivasinya ditekan ke alam surga, kamu hanya selangkah lagi untuk memiliki kualifikasi yang setara dengannya. Tubuh suci agung adalah tandingan para Raja Agung. Kata-kata ini bergema di benak Ye Shen tanpa batas dan sangat kuat. Dalam sekejap, matanya yang kusam sekali lagi berkembang dengan aura ilahi, dan kemauannya yang jompo sekali lagi dinyalakan dengan semangat juang yang mengerikan. Meskipun dia setengah dari tubuh suci drakonik, itu masih merupakan secercah harapan yang berharga. Serang. Dengan desisan, dia mengayunkan pedang ilahi roh darah. Naga jadul Taiksu, Zi Xuan dan Chuling hanya mengikuti, melindungi jalan Ye Shen ke kiri dan ke kanan. Pasukan iblis surgawi berguling seperti air pasang, tetapi berubah menjadi kabut darah berkeping-keping. Puluhan juta pasukan tidak dapat menghentikan mereka berempat, dan dataran Zhenchang Utara yang kokoh terbunuh dengan cara yang sulit. Di atas langit yang kosong, Raja Iblis Surgawi masih berdiri di sana. Tingkat kultivasinya telah ditekan ke alam surgawi, tetapi tekanannya yang besar masih seperti gunung setinggi 8.000 kaki, menindas langit, dan bagian dari Void Sky tempat dia berada telah menjadi tempat kekacauan. Pada titik tertentu, miliaran cahaya iblis menari-nari di belakangnya dan berkumpul menjadi takhta yang sangat besar. Raja Iblis Surgawi duduk dengan santai, dengan satu tangan di pipinya, menatap Ye Shen dan yang lainnya dengan penuh minat, tubuh orang suci jadul yang sunyi. Naga jadul Taiksu, dan jiwa kesedihan bulan Raja Wanita, Chu kecil yang hebat ini benar-benar mengejutkan raja ini. Raja Agung, Raja Iblis Surgawi, dan yang lainnya. Raja Iblis-Iblis Surgawi melangkah maju, tapi dia ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti. Jika mereka mati, mereka mati. Raja Iblis Surgawi tertawa dengan cara yang lucu dan menyenangkan, dan dengan santai mengangkat lengannya, dengan guntur mengelilingi ujung jari-jarinya, menjalin hukum dao kerajaan, menyatu menjadi aura ilahi guntur. Sungguh tidak menarik. Sudut mulut Raja Iblis Surgawi sedikit melengkung saat dia menjentikkan aura dewa petir itu.
menargetkan tidak lain adalah Ye Sen dan yang lainnya. Aura ilahi guntur hitam pekat diam-diam melintasi langit hampa yang halus, tanpa penglihatan yang menghancurkan bumi atau gemuruh yang menghancurkan surga. Semuanya biasa saja seolah-olah itu berasal dari zaman jadul, melintasi perubahan zaman. Aura ilahi yang menggelegar seperti itu membuat naga jadul Taiksu dan yang lainnya, yang masih menyerbu untuk membunuh, berbalik dengan tiba-tiba. Meskipun aura ilahi guntur tampak biasa saja, itu membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan mengandung hukum raja-raja iblis surgawi. Pergi, naga jadul Taiksu mendesis dan dengan cepat membentuk segel tangan. Menatap ini, Zixuan mengertakkan gigi dan menarik Ye Sen dengan satu tangan dan Chuling dengan tangan lainnya, langsung menghilang puluhan ribu kaki, mengorbankan umur panjangnya dalam darah dan dengan panik melakukan penyusutan bumi, hanya berharap tidak terpengaruh oleh hukum Dao Raja Iblis Surgawi. Gua kekosongan besar. Pada saat yang sama, naga jadul Taisu telah membakar kekuatan jiwa naganya dan berkumpul di pusaran gua Taisu. Aura ilahi yang menggelegar, membelah langit, menghancurkan langit yang kosong itu dan melesat tanpa pandang bulu ke dalam pusaran gua Taisu. Terlepas dari sifatnya yang misterius, gua Taisu hanya bertahan kurang dari 1 detik sebelum runtuh. Naga jadul Taiksu memuntahkan darah dan terbang melintasi ruangan saat itu juga, wujudnya sudah berlumuran darah dan tulang belulang. Tidak mampu memberikan satu pukulan pun. Raja Iblis Surgawi tertawa pelan sambil sekali lagi mengibaskan aura ilahi yang menggelegar. Pertempuran. Dengan desisan, darah naga jadul Taisu mengorbankan kekuatan jiwa naga dan asal mula jiwa naga, berubah menjadi naga raksasa setinggi 10.000 kaki. Sepotong sisik naga itu, berkilauan dengan cahaya abadi yang terang, terbakar dengan hukum naga. Meskipun telah berubah menjadi bentuk naga, itu masih tak terkalahkan di hadapan Raja Iblis Surgawi. Di tempat itu, naga jadul Void besar tertembus, dan jiwa aslinya juga menderita pukulan yang menghancurkan. Darah tumpah ke seluruh langit Void dengan cara yang sangat menyilaukan, dan dia jatuh dari langit Void seperti daun yang melayang. Master Naga, Ye Sen, yang masih menyerang untuk membunuh, tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi menatap naga jadul Taiksu berdarah ke Void Sky, tubuh naganya meledak terbuka. Makhluk tertinggi, memalukan. Mata naga jadul Tai Void menjadi gelap, cahaya matanya dengan cepat dimusnahkan, tubuhnya runtuh, jiwanya juga runtuh. Hukum Dao Raja Iblis Surgawi melahap sisa-sisa kehidupannya yang terakhir. Naga jadul Taiksu, sisa jiwa Raja Naga Taiksu, telah membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh dalam kewarasan dan mengambil bentuk naga, dan telah mengalami perubahan-perubahan dunia manusia. Pendahulunya adalah Raja Naga Taiksu, yang telah mengguncang dunia jadul dan tak terkalahkan di seluruh surga, tetapi dia telah jatuh secara tragis dalam kenaikannya yang hampir tiba. Nanchu, Long Yi dan Long Wu, mata mereka sudah dipenuhi dengan air mata panas. Mereka awalnya satu dengan Naga Jadul Taiksu, tetapi mereka telah dibagi menjadi 3 jalur karena Raja Chen Xuan Chen. Mereka seharusnya lebih dekat daripada saudara-saudara. Dan sekarang naga jadul Taiksu telah dihancurkan, mereka juga terkoyak oleh rasa sakit. Ye Sen berlinang air mata darah dan mendesis seperti guntur, mengguncang langit dan bumi. Pergi. Dengan mendesis, Zixuan mengangkat tangannya dengan keras, mendorongnya dan Chuling yang tampak mengerikan itu puluhan ribu kaki. Dia berbalik dengan ekspresif dan dengan cepat membuat segel tangannya saat aura ilahi yang menggelegar yang telah disentakkan oleh Raja Iblis Surgawi sekali lagi menuju langsung ke arah mereka. 12 karakter surgawi formasi dunia bawah yang hebat. Zixuan mengatupkan kedua tangannya dan memanggil formasi mantra jadul saat dia mengorbankan umur panjangnya dan kekuatan sisa jiwa permaisuri. Sekuat apapun dia, masih sulit untuk menghentikan serangan Raja Iblis Surgawi. Saat darah yang mulia berceceran di seluruh Void Sky, Zixuan juga ditembus melalui tubuhnya oleh aura ilahi yang menggelegar dan jatuh dari Void Sky. Zixuan, Ye Sen sudah menangis, boneka cantik yang pernah menemaninya dalam kultivasinya dan bepergian bersamanya sepanjang jalan juga jatuh secara tragis dalam kenaikan yang sangat dekat, seperti bunga, layu tertiup angin. Permaisuri dan Sage, Valet Xuan akhirnya menyusulmu. Di akhir hidup dan kematiannya, Zixuan tersenyum, darah mengucur dari mulutnya,
tetesan air mata, dan matanya yang gelap dan indah bersinar dengan air mata. Dalam penglihatannya yang kabur, dia sepertinya menatap seorang wanita yang luar biasa dan punggung yang luar biasa. Itu adalah permaisuri Donghua Yuesie dan Raja Tubuh Suci yang sunyi dan sunyi, dua mitos surga dan dunia. Masih seperti naga jadul Taiksu, senyumnya sebelum dia meninggal juga merupakan salah satu perubahan dan kelelahan. Juga melalui perubahan-perubahan laut, sisa-sisa jiwa permaisuri melanjutkan jalan debu merah yang penuh dengan kehancuran. Ye Sen harus menang. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia menatap Ye Sen, sama seperti permaisuri menatap kehancuran kerajaan di masa lalu. Zaman dahulu kala itu, Raja Kehancuran bertempur sendirian melawan 5 raja besar wilayah iblis surgawi untuk melindungi Yue Seng agar tidak menjadi raja. Dia adalah sisa jiwa permaisuri, dan dia adalah setengah dari warisan tubuh suci. Keduanya tidak lengkap, tetapi perbedaannya adalah kali ini, sisa jiwa permaisuri yang melindungi warisan tubuh suci. Ye Sen menumpahkan air mata di perbatasan dan melambaikan pedang suci roh darahnya dengan panik. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menatap si Xuan sekali lagi. Pasukan ekspedisi Chu besar telah hampir sepenuhnya musnah, hanya menyisakan dia dan Chu Ling, penguasa suci pengadilan surgawi Chu besar, yang saat ini melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Dia tidak takut mati, dia harus tetap hidup, dia harus mencapai nirwana di tengah-tengah situasi yang menyedihkan, untuk mencapai kesempurnaan semu surgawi dan kesempurnaan besar dari tubuh suci yang berperingkat. Hanya dengan begitu dia akan memenuhi syarat untuk bertarung dengan raja, untuk melindungi rakyat Chu besar, untuk membunuh langit yang cerah untuk generasi mendatang di jalan yang diaspal dengan darah dan tulang, dan untuk membayar kembali hutang darah bagi jiwa-jiwa Chu besar yang tewas dalam pertempuran. Di sampingnya, Chu Ling juga menangis. Bahkan kekuatan Raja Iblis Surgawi membuat hatinya bergetar, bahkan naga jadul kekosongan surgawi dan si Xuan tidak dapat menghentikan serangan raja. Membosankan, Raja Iblis Surgawi dengan malas menjulurkan lehernya dan mengangkat tangannya lagi, mengarahkan jari ke jauh ke arah Ye Sen dan Chu Ling. Itu adalah aura ilahi yang menggelegar yang membelah langit yang suram. Pertempuran, desisan Ye Sen histeris, matanya merah darah, dia membakar Sein Body Origin dan kekuatan garis keturunannya, dan Chaos Dao keluar bersamaan, menjalin kekuatan reinkarnasi dan menuangkannya ke dalam kuali Dewa Chaos. Hanya sedetik sebelum aura ilahi yang bergemuruh hendak menghantam kuali Dewa Kekacauan, sesosok tubuh yang lembut menghalangi jalannya, yaitu Chu Ling. Suara Dewa Petir bermanifestasi dan kuali Dewa Kekacauan bertabrakan terdengar tajam dan jelas. Aura Dewa Guntur tidak menembus kuali Dewa Chaos, menyebabkan Raja Iblis Surgawi mengangkat alisnya sedikit, menatap karakter surgawi pertapa yang mengelilingi kuali Dewa Chaos. Sudut mulutnya sekali lagi terangkat dengan lengkungan yang lucu, dan mata Dewa Raja Daunnya bersinar dengan sedikit cahaya ilahi. Daluo Golden Immortal, karakter surgawi Vanish Armor, Ki Kekacauan, dan jalan segala sesuatu. Tawa Raja Iblis Surgawi sangat halus dan halus, membawa kekuatan magis tertinggi yang bergema tanpa henti di dunia yang remang-remang ini. Meskipun kuali Dewa Kekacauan tidak pecah, Ye Sen dan Chu Ling menyemburkan seteguk darah. Keduanya terbang ke samping, dan di bawah semua mata, mereka seperti dua meteor yang telah menembus langit kosong berkabut dari dataran Sen Chang Utara, melintasi bumi Zongtong, melintasi rawa besar Bendung Selatan, dan akhirnya jatuh ke Chu Selatan. Seketika itu juga, suara gemuruh bergema di seluruh Chu besar, dan sebuah gunung yang tinggi di Chu Selatan runtuh oleh keduanya. Selamatkan orang-orang! Selamatkan orang-orang! Ada desisan dan teriakan dari kelima perbatasan Chu Selatan, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang langsung ke arah tanah itu, saat mereka menatap Ye Sen dan Chu Ling terbang ke Chu Selatan, tetapi tidak berdaya untuk mencegat mereka. Di bawah langit yang redup dan di atas bumi yang berwarna darah, puing-puing berserakan di tanah. Ye Sen memanjat keluar, tubuh sucinya yang perkasa, berlumuran darah dan tulang. Dia masih hidup, kuali ilahi kekacauan dan Chu Ling telah memblokir pemusnahan hukum Dao Raja untuknya. Ling, dengan langkah terhuyung-huyung, Ye Sen terhuyung-huyung lurus ke satu sisi dan menjatuhkan dirinya berlutut, menggunakan sisa nafasnya untuk dengan panik memungut batu yang berlumuran darah. Akhirnya, sesosok tubuh berdarah muncul di depannya.
Dengan panik, dia menggendong Chuling, menghancurkan salah satu pil dan memukulkannya ke dadanya. Aku tahu akan ada yang seperti ini. Hari seperti itu, Chuling akan mati di pelukan Ye. Pelukan Ye Sen. Dengan susah payah, dia mengangkat tangan gioknya yang berlumuran darah dan gemetar saat dia menyentuh wajahnya. Air mata darah mengaburkan matanya yang indah. Jangan tinggalkan aku. Wajah Ye Sen dipenuhi dengan darah dan air mata, dan dia dengan kaku mengeluarkan Sein Body Origin dan menuangkannya ke dalam tubuhnya. Tetapi sulit untuk menghentikan vitalitasnya yang terus-menerus runtuh, dan darah serta air mata yang mengalir di wajahnya menodai pakaiannya. Chuling tersenyum sambil menangis, kelelahan bersandar di pelukan Ye Sen, merasakan kehangatan terakhir itu. Mata indah yang gemetar memusnahkan jejak cahaya mata terakhir, hanya menyisakan kata-kata lembut wanita itu yang bergumam pelan. Di kehidupan selanjutnya, semoga Anda dan saya fana, jangan meminta benda-benda berdebu merah, terlepas dari perbaikan dunia, merebut kembali 3 hektar sawah, menanam 10 mil bunga persik, matahari terbit dan bekerja, matahari terbenam dan beristirahat. Titik. Petik 2. Suara Chuling, saat matanya perlahan-lahan tertutup, perlahan-lahan dimusnahkan, hanya 2 baris air mata kristal, melintasi pipi yang pedih. Ye Sen mengangkat langit dan mendesis, suaranya meratapi langit dan bumi. Malam itu gelap dan angin terasa sangat dingin. Di dunia yang hancur, tampaknya lagu jadul tentang kebinasaan terdengar, dengan suara yang sendu dan pedih. Ye Sen memeluk Chuling dan menolak untuk melepaskannya untuk waktu yang lama. Seorang wanita lain meninggal dalam pelukannya, karena dia, hubungan cinta tanah merah yang dibawa oleh Huan San, akhirnya berubah menjadi gumpalan awan di tengah-tengah 1000 lubang. Ketika mereka menatap Ye Sen yang berlumuran darah memegang Chuling yang menghilang, tubuh mereka bergetar, dan banyak dari mereka yang sudah menangis. 91.000 pasukan ekspedisi besar Chu telah pergi ke perbatasan, tetapi hanya Ye Sen yang kembali hidup-hidup, dan yang lainnya, kecuali Chuling, telah dimakamkan di Chu Utara. Pertempuran ini adalah kekalahan yang tragis, dengan hampir semua dari 91.000 prajurit alam semesta semu dimusnahkan, tetapi mereka masih gagal menghancurkan pilar iblis surgawi. Semua orang tahu bahwa keputusan Ye Sen benar, karena mereka benar-benar terbunuh di bawah pilar iblis surgawi, dan jika Raja Iblis Surgawi tidak turun, pasukan ekspedisi besar Chu pasti akan berhasil. Iblis Surgawi telah menyerang kota lagi. Iblis Surgawi telah menyerang kota lagi. Di tengah kesedihan, teriakan seperti gelombang pasang datang lagi dari arah tembok kota Chu Selatan. Terdengar suara gemuruh yang menghancurkan bumi, dan lautan-lautan iblis surgawi sekali lagi menekan ke arah tembok Chu Selatan. Serang, serang, serang. Ye Sen, bersimbah darah dan tulang, tiba-tiba berdiri, mencengkeram pedang pembunuhnya yang berlumuran darah dan menjerit histeris. Matanya, yang seharusnya sangat dalam dan tak terbatas, berwarna merah darah, dan ekspresinya masih mengerikan. Dia terhuyung-huyung keluar tetapi 3 atau 5 langkah sebelum dia jatuh dengan cepat. Dia terluka terlalu parah, dan meskipun dia memiliki kuali ilahi kekacauan dan Chuling lainnya untuk memblokir serangan Raja Iblis Surgawi, fondasinya masih trauma, berdesir hingga ke asal tubuh suci dan jiwa aslinya. Senior Suge melangkah keluar dan menyeret Ye Sen bersamanya, membuatnya menghilang dalam sekejap. Keturunan Raja juga tidak tinggal diam, masing-masing kembali ke perbatasan masing-masing untuk berjaga-jaga jika Iblis Surgawi masuk. Chu Selatan, yang belum lama terdiam, sekali lagi diselimuti oleh gemuruh yang menghancurkan langit. Dari kejauhan, iblis itu seperti lautan yang gelap. Itu seperti samudera hitam, melemparkan gelombang teror, menghantam dinding Chu Selatan berulang kali, bersumpah untuk menenggelamkannya, bersumpah untuk menelan daratan sebelum beristirahat. Serang, potongan demi potongan orang mati di atas tembok, namun potongan demi potongan orang masih bergegas naik ke tembok, yang merupakan gunung mayat, darah, dan tulang belulang. Sungguh menarik. Di atas langit kosong dataran Zen Chang Utara, Raja Iblis Surgawi berbaring di singgasananya, satu tangan di pipinya, menatap ke selatan dengan penuh minat, seolah-olah dia bisa menatap gambar pertempuran Chu Selatan dari jarak lebih dari 8 juta mil.
Ini adalah pertempuran yang pasti akan mereka menangkan, karena tidak ada seorang pun di Great Chu saat ini yang dapat menandinginya, dan jika dia memasuki pertempuran, tembok Chu Selatan akan runtuh dalam sekejap. Sebagai raja yang hebat, dia terlalu malas untuk bertarung dan membunuh sekelompok semut, yang sama sekali tidak menantang. Dia lebih suka menjadi penonton daripada bertarung, dan dia menyukai gambaran orang-orang yang berjuang sampai mati tetapi tetap kalah. Wariskan perintah, mereka yang bisa membunuh tubuh orang suci jadul yang terpencil akan diberi hadiah dengan setetes darah raja. Raja Iblis Surgawi berbicara dengan sangat santai. Patuhi perintah. Raja Iblis-Iblis Surgawi tidak berani membangkang, dan segera mengangkat tangan gioknya dan mengarahkan jari ke Nether Void Sky. Jari itu berubah menjadi gumpalan suara ilahi yang bergema tanpa henti di langit dan bumi, dan seluruh pasukan Iblis Surgawi mendengarnya. Darah kerajaan. Tapi siapapun yang mendengarnya, mata mereka langsung meledak dengan keheranan yang berapi-api. Darah kerajaan, itu adalah darah seorang raja. Itu sebanding dengan obat ilahi di antara obat-obatan ilahi, yang mengandung hukum Dao Raja, dan merupakan objek ilahi tertinggi. Menelan setetes darah raja sebanding dengan 1000 tahun kultivasi, dan itu adalah kesempatan untuk menciptakan. Serang, tentara iblis surgawi menjerit, dan mereka semua seperti darah ayam, mereka semua panik dan putus asa untuk membunuh. Hari ini berbeda dengan masa lalu, 11 Raja Iblis di bawah Raja Iblis Surgawi tewas dalam pertempuran, yang berarti semua Jenderal Iblis yang hadir memiliki kemungkinan untuk menjadi Raja Iblis, dan menjadi Raja Iblis berarti memiliki kekuatan absolut. Oleh karena itu, mereka semua mati-matian berusaha untuk menunjukkan diri mereka sendiri, karena Raja Iblis Surgawi berdiri di langit kehampaan mengawasi mereka. Terlebih lagi, ada juga setetes darah raja yang dihadiahkan oleh Raja Iblis Surgawi, sungguh suatu kehormatan, bisa dikatakan, setelah mereka mendapatkan darah raja, status mereka akan, dalam sekejap, dinaikkan ke tingkat yang sama dengan Raja Iblis Gadis Surgawi. Serang, para Jenderal Iblis Surgawi panik, masing-masing seolah-olah mereka telah terkena darah ayam. Pertempuran itu sangat mengerikan. Tentara Iblis Surgawi menerobos tembok Chu Selatan beberapa kali, tetapi mereka semua dipukul mundur oleh para pembudidaya Chu besar. Di sisi ini, Senior Zuge telah membawa Ye Shen ke markas pengadilan surgawi dan memasukkannya ke dalam kolam spiritual yang telah dikumpulkan dengan banyak obat-obatan ilahi. Senior Zuge sekali lagi menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Dalam melawan iblis surgawi, Great Chu telah dirugikan sejak awal, dan sekarang 91.000 alam semesta semu telah mati dalam pertempuran, itu bahkan lebih buruk. Orang tua Zuge tidak punya waktu untuk menjaga Ye Shen, dia adalah salah satu dari sedikit alam semesta semu di antara para pembudidaya Great Chu saat ini, dia harus bertarung, tidak ada jalan untuk kembali. Setelah dia pergi, air di kolam roh mendidih, memuntahkan warna-warna aneh. Pusaran terbentuk dengan tubuh Ye Shen sebagai pusatnya, itu adalah teknik iblis menelan surga yang beroperasi dengan sendirinya, tubuhnya seperti jurang maut, esensi dari kolam roh, mengalir ke dalam dirinya melalui semua pori-pori utama tubuhnya, menyehatkan anggota badan dan tulangnya, 5 organ dalam dan asal mula tubuh sakralnya. Seketika itu juga, tubuh suci emas Ye Shen yang rusak pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kekuatan pemulihan yang luar biasa memberinya kesempatan hidup baru lagi. Mengaum, melolong. Di dalam tubuh Ye Shen, suara raungan naga terdengar tanpa suara raungan naga yang terjalin dari kekuatan garis keturunan, kehendak naga pertempuran, dan desisan jiwa naga leluhur dan saat naga itu mengaum, bola cahaya ungu terbang keluar dari pelukan Ye Shen. Menatap dengan hati-hati, itu seharusnya adalah mutiara roh, dan di dalam mutiara roh, setengah pil ungu disegel, pil keheningan surgawi. Kacing. Detik berikutnya, mutiara roh itu meledak, dan begitu pula pil keheningan surgawi yang setengah ungu, dan ada aura mengamuk dari alam surgawi, dan kekuatan agung yang terkandung di dalamnya melonjak keluar dan mengalir ke tubuh Ye Shen dengan hiruk-pikuk. Sebuah terobosan. Tanpa sadar, jiwa Ye Shen mengaum. Kedua gerbang itu sekali lagi muncul, dan ketika dia melewati gerbang pertama, dia adalah kesempurnaan semu dari surga, dan ketika dia melewati gerbang kedua, dia adalah alam surga.
Ye Shen mencoba yang terbaik, dengan panik berdebar-debar, tetapi gagal lagi dan lagi. Kedua gerbang itu sepertinya ada di depannya, tetapi mereka sejauh mimpi, celah surgawi yang tidak dapat diseberangi selama sisa hidupnya. Meskipun dia pingsan, wajahnya meneteskan darah dan air mata. Dia harus menyeberangi pintu itu, dia harus mencapai kesempurnaan surgawi, dia harus mencapai tubuh suci, sebelum dia bisa setara dengan raja, sebelum dia bisa menandingi Raja Iblis Surgawi dalam pertempuran. Terobosan, terobosan. Di aula besar Sekte Tianxuan, mata Fuya merah padam saat dia menatap tirai air langit ilusi, dan hatinya menderu dengan liar. Dong Huo Taixin ada di sampingnya, rambutnya yang panjang berurat darah, wajahnya pucat dan tidak berdarah, juga seperti Fuya, menatap maut ke arah tirai air langit ilusi, berharap pemuda yang tidak pernah mengecewakan mereka dapat sekali lagi melakukan keajaiban. Pertempuran ini, bagi Great Chu, sangat tragis tak terkira. Bagi Sekte Tianxuan, tidak ada bedanya. Untuk menekan kultivasi Raja Iblis Surgawi, orang-orang dari Sekte Tianxuan mengorbankan darah dan jiwa mereka untuk reinkarnasi surga. Sekte Tianxuan telah melakukan segala cara untuk menekan budidaya Raja Iblis Surgawi, dan telah memperjuangkan secercah harapan untuk Great Chu. Secercah harapan itu, dalam menghadapi keputusasaan, memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Pada saat hidup dan mati, jika Great Chu dapat menghasilkan alam surgawi, mereka masih memiliki harapan untuk membalikkan keadaan. Tetapi Sekte Tianxuan tahu bahwa era ini terlalu singkat sebelum Raja Chen kembali ke keheningan, dan dengan penindasan merek Dao Raja Chen, hampir tidak mungkin bagi seorang kultivator di Great Chu untuk maju ke alam surgawi atau menyegel tahta raja. Hanya karena tidak ada yang bisa naik ke alam surgawi bukan berarti tidak ada seorang pun di Great Chu yang bisa menyaingi Raja Iblis Surgawi. Langit itu adil dan telah memberi Great Chu tubuh suci drakonik, dan tubuh suci drakonik yang terbentuk sempurna memiliki kekuatan untuk menyaingi Raja Agung dalam pertempuran, dan ini adalah harapan, meskipun Ye Shen hanya setengah dari tubuh suci drakonik. Terobosan, beri aku istirahat. Di kolam roh, raungan Ye Shen dari kedalaman jiwanya terus berlanjut. Tubuh sucinya diselimuti cahaya keemasan, seterang dan menyilaukan seperti emas cair, dan banyak penglihatan muncul di belakangnya, jalinan Dao of Chaos, kekuatan garis keturunannya, dan kekuatan reinkarnasi. Phoenix Taixin dari Sekte Tianxuan dan yang lainnya masih menatap kematian, mereka semua berharap pemuda itu bisa melakukan keajaiban lain. 9 jam telah berlalu sejak menelan setengah dari pil keheningan surgawi. Tetapi Ye Shen masih tidak menunjukkan sedikit pun tanda bahwa dia akan menerobos. Mereka tahu bahwa itu terlalu sulit. Tubuh suci telah menjadi penghambat, dan kemajuan Ye Shen menuju kesempurnaan surgawi sama seperti kemajuan puncak surgawi biasa ke alam surgawi. Raja-raja dinasti, yang telah tinggal di puncak surgawi selama bertahun-tahun, telah gagal menerobos ke alam surgawi, sehingga mereka dapat menatap betapa sulitnya hal itu, dan itu memang terlalu sulit untuk Ye Shen, yang telah berkultivasi selama kurang dari 10 tahun. Dong Huo Taixin diam-diam menghela nafas, dan di atas pipi putihnya yang menyedihkan, ada ekspresi mencela diri sendiri yang muncul. Dia tidak menyangka iblis surgawi akan menyerang saat ini, dan juga tidak ada alam surgawi di Great Chu dan tidak ada Raja Agung di wilayah surga. Dong Huo Taixin, yang merupakan dewa pelindung Great Chu, dan Dewi Kunlun, yang merupakan penjaga gerbang alam surgawi, menatap tanpa daya, menggantungkan semua harapan mereka pada seorang pemuda yang telah menjadi biksu kurang dari 10 tahun. Jika dia diberi pil keheningan surgawi yang lengkap, dia pasti akan dapat mencapai kesuksesan besar dalam tubuh suci. Saat Dong Huo Taixin mengejek dirinya sendiri, Fuya mengepalkan tinjunya dengan erat. Urat darahnya masih merah darah, satu-satunya harapan yang diperjuangkan Sekte Tianxuan untuknya dengan harga yang begitu mahal, jika dia gagal, semua usahanya akan menjadi awan yang lewat. Siapa sangka iblis surgawi akan menyerang? Seorang raja semu tua menghela nafas, jika kita tahu tentang pergantian peristiwa ini, kita seharusnya mengirimkan pil keheningan surgawi kepadanya sejak lama. Di mana tepatnya letak kesalahannya? Seorang raja para berambut putih menarik napas dalam-dalam, sampai hari ini aku bahkan belum menghitung bagaimana domain iblis surgawi menemukan lokasi Great Chu, bagaimana mereka melakukannya.
Itu adalah celah dalam reinkarnasi semu surgawi. Dong Huo Taisin telah mengungkapkan misteri itu dalam satu kata. Sebuah celah. Kerumunan mengerutkan kening satu demi satu dan menatap ragu-ragu ke arah Dong Huo Taisin. Gadis suci mengacu pada 3 orang yang telah melampaui reinkarnasi Great Chu. Tepat sekali. Dong Huo Taisin menarik rambutnya, Shen Xuan Feng dan debu merah. Keduanya dari masa depan. Mereka tidak berada dalam reinkarnasi Chu 6 Dao Agung. Sejak mereka turun ke era ini, sudah ada celah dalam reinkarnasi surga. Segalanya tidak sesederhana itu, bukan? Sekelompok paragon tua sekali lagi menatap ke arah Phoenix Taixin Timur. Seperti yang kalian semua pikirkan. Dong Huo Taisin menarik napas dalam-dalam. Akar masalahnya terletak pada orang ketiga yang telah melampaui 6 reinkarnasi Great Chu. Orang itu adalah sumber dari semua malapetaka dan kesuraman. Sungguh konyol bahwa meskipun kita bertanggung jawab atas reinkarnasi Great Chu, kita belum dapat menemukan orang itu sampai saat ini. Kupret, semua perencanaan selama berabad-abad akhirnya bergerak. Tanpa Raja Agung yang duduk di alam surgawi, apa yang akan kita lakukan melawan serangan besar alam iblis surgawi? Tembok kota Chu Selatan telah ditembus. Saat kerumunan orang berbicara, seorang raja semu muda berkata dengan panik. Tatapan semua orang menatap ke arah tirai air langit ilusi lainnya. Saat mereka menatap apa yang tampak seperti lautan yang gelap gulita. Pasukan iblis surgawi sekarang mengalir masuk melalui lubang di tembok kota. Tak peduli berapapun harganya. Suara Jiningshen yang dingin dan agung bergema di langit dan bumi saat dia mendarat di celah tembok kota seperti pelangi surgawi. Jika iblis surgawi benar-benar menyerang, Chu Selatan tidak akan pernah bisa pulih. Serang, serang, para jenderal iblis surgawi berteriak dengan keras, dan semua tentara iblis surgawi seolah-olah telah dipukuli dengan darah ayam, dan dengan darah raja yang dijanjikan oleh Raja Iblis Surgawi sendiri. Mereka semua bergegas membunuh seperti orang gila. Jiningshan adalah orang pertama yang membunuh, dan suara dentang pedang ilahi Xuanling menembus telinganya, memotong jalan berdarah dan langsung menuju ke Jenderal Iblis-Iblis Surgawi yang mengarahkan serangan Iblis Surgawi, yang disebut menangkap pencuri terlebih dahulu, dan dia memahami kebenaran ini. Cari mati. 9 jenderal iblis mendengus dingin, datang dari 9 arah untuk membunuh. Jurus Dewa Angin. Jining Xuang begitu kuat sehingga dia langsung membunuhnya, dan pedang keterampilan Dewa Anginnya begitu luar biasa sehingga seorang jenderal iblis terbunuh di tempat. Dia juga membayar harga untuk ini, setelah punggungnya dipotong oleh iblis surgawi yang datang. Mati. 3 jenderal iblis menggabungkan upaya mereka untuk memindahkan mutiara iblis, menyapu aura dewa penghancur surga. Jiningshen bergerak dengan satu langkah, menghindari pukulan yang luar biasa itu, dan mengayunkan pedangnya, menghancurkan mutiara iblis, dan bahkan 3 jenderal iblis yang telah mengancam mutiara iblis semuanya terbang ke samping pada saat yang bersamaan. Satu tarikan nafas mengubah 3 tempat terbuka. Jiningshen berubah menjadi 2 tubuh Taois, dan ketiga jenderal iblis itu semuanya dipenggal dengan satu serangan pedang bahkan sebelum mereka bisa menghentikan wujud mereka. Kekuatan pertempuran tubuh Xuanling Jining Xuang begitu mengejutkan sehingga para pembudidaya Great Chu begitu kuat sehingga mereka semua bergegas untuk membunuh dengan nyawa mereka yang masih utuh. Kutu Kupret. 5 jenderal iblis yang tersisa menjerit dalam kemarahan dan mengambil langkah melintasi langit untuk membunuh Jiningshan. Tubuh asli Jiningshan langsung menuju ke salah satu jenderal iblis, dan 2 tubuh daunnya, masing-masing, juga menghadapi seorang jenderal iblis. Menekannya untukku. Jenderal iblis yang bertarung melawan Jiningshan berteriak dengan marah, memegang lampu iblis untuk menekan langit. Di tempat, Jiningshan dihancurkan dan tersandung. Hancurkan. Dia mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba dan menusuk alis jenderal iblis itu dengan jari ilahi. Benar-benar memusnahkan bahkan lautan ilahi dan jiwanya di bawah kekuatan ilahi jari itu. Meskipun dia telah memenggal kepala seorang jenderal iblis, Jiningshan menderita pukulan yang sangat berat. Salah satu lengan gioknya dipotong oleh seorang jenderal iblis dan tubuhnya ditusuk oleh jenderal iblis lainnya. Pikiran untuk berkembang. Jiningshan membentuk segel dengan satu tangan dan menyeret salah satu jenderal iblis ke dalam ilusi. Pada saat jenderal iblis itu sadar kembali,
pedang pembunuhnya telah tiba, memenggal kepala Jenderal Iblis itu dengan cara yang tajam dan bersih. Serang! Jenderal Iblis lainnya tiba dalam sekejap, dan wargonya menembus langit palsu. Jin Lingshan tidak menghindar, membiarkan tombak itu menembus bahu gioknya, dan kemudian tangan gioknya mencengkeram wargo dengan erat. Aura ilahi bertahan di alisnya, dan aura ilahi 3 warna dari gotik ilahi melesat keluar. Baru pada saat inilah dia benar-benar mengerti mengapa Jin Lingshan tidak menghindar atau menghindar, dan bahwa dia ingin memberinya pukulan mematikan bahkan jika dia terluka parah. Darah berceceran, dan alis Jenderal Iblis itu tertusuk di tempat, dan aura ilahi Dewa Gotik yang mengarah langsung ke jiwanya menghancurkan jiwanya di tempat. Di dua sisi lainnya, ada juga percikan darah saat dua tubuh Dao Jin Lingshan menghilang, dan bersama mereka, 2 Jenderal Iblis itu mati bersama. Pada titik ini, ke-9 Jenderal Iblis yang mengelilingi Jin Lingshan terbunuh. Jin Lingshan terhuyung-huyung dan menyemburkan seteguk darah, catatan pertempurannya menentang surga, tetapi luka-lukanya juga menakutkan. Pakaian abadi putih murninya, berlumuran darah, 1 lengan giok dipenggal, dan 2 lubang darah yang mengerikan di tubuhnya, berkedip-kedip dengan cahaya hantu sedingin es, mesin pembunuh yang menakutkan berkecamuk di dalam dirinya. Tubuh Xuanling, langit kehampaan Zhen Chang Yuan Utara, Raja Iblis Surgawi tertawa dengan mengerikan, seolah-olah dia bisa menatap sosok Jin Lingshan dari jarak lebih dari 8 juta mil. Aku akan pergi dan memenggal kepalanya. Raja Iblis Perawan Surgawi berbisik, dan berkata bahwa dia akan turun ke Void Sky. Mundur. Raja Iblis Surgawi mengeluarkan suara samar, tersenyum main-main dan bercanda. Ini adalah pertunjukan yang bagus, tidak perlu berakhir secepat itu. Serang! Bunuh aku! Dari arah Chu Selatan, suara teriakan dan pembunuhan terus mengguncang langit. Meskipun 9 Jenderal Iblis telah dipenggal, gelombang tentara dan Jenderal Iblis Surgawi terus melonjak. Menatap ini, Jin Lingshan menyeret tubuhnya yang terluka dan bergabung dalam pertempuran sekali lagi. Para pembudidaya Great Chu tertinggal, dan tanpa 91.000 alam semu surgawi itu, mereka bertempur dengan kesulitan yang tak tertahankan, dan setiap kali mereka menjatuhkan pasukan iblis surgawi selangkah, mereka harus membayar harga yang mahal. Tahan, tahan, aula besar sekte mistik surgawi dipenuhi dengan raungan rendah, dan baik paragon muda maupun tua memiliki mata yang merah. Beberapa dentuman lainnya masing-masing datang dari dalam tirai air langit ilusi, menarik pandangan mereka, dan ketika mereka menatap gambar di tirai air langit ilusi, wajah mereka memucat sekali lagi. 5 perbatasan besar Chu Selatan juga telah menjadi tempat pertumpahan darah yang menghancurkan dunia, karena iblis surgawi telah mencuri masuk melalui gerbang domain transmisi. Serang! Keturunan raja dan suku-suku raja dari berbagai generasi bergabung dalam pertempuran berdarah. Pertempuran itu adalah pertempuran yang tragis, karena lembaran demi lembaran pembudidaya Great Chu berubah menjadi kabut darah, menodai tanah Chu Selatan dengan warna merah. Di aula utama markas besar pengadilan surgawi, mata salju debu merah dipenuhi dengan air mata saat dia menatap ke arah langit bintang yang cepat tanpa memalingkan muka. Disinilah dia menyaksikan 91.000 bintang dari pasukan ekspedisi besar Chu menghilang satu persatu, masing-masing dari mereka memiliki kehidupan yang hidup, dan di antara mereka ada saudara-saudaranya yang tidak akan pernah terlihat lagi. Fakta bahwa tuannya telah meninggal, ibunya telah meninggal, muridnya telah meninggal, dan saudara laki-lakinya semuanya telah meninggal, membuatnya tanpa sadar menggenggam lengan gioknya dan gemetar, tidak pernah merasa begitu takut dan kesepian seperti sekarang. Dia masih menyaksikan bintang-bintang menghilang dalam lembaran-lembaran. Bintang-bintang itu adalah para pembudidaya Great Chu, dan hilangnya bintang-bintang itu berarti mereka telah mati dalam pertempuran. Di luar aula, sesosok tubuh berjalan masuk, dan setelah dilihat lebih dekat, itu adalah festival angin. Tuan Suci, orang yang Anda cari telah dibawa, saya. Pengorbanan Feng melengkungkan tangannya dan memberi hormat, tetapi ketika dia menatap mata salju debu merah penuh dengan air mata, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Bawa masuk. Salju debu merah langsung menguapkan air mata di matanya, dan sekali lagi kembali ke kedinginan dan keagungannya yang biasa. Dalam sekejap, 9 sosok berjalan masuk ke aula satu demi satu. 9 orang ini, dengan sosok yang kokoh,
semuanya berpakaian baju besi, menyerupai jenderal, membawa aura pembunuh, dengan wajah yang telah mengalami banyak perubahan, dan anehnya, mereka semua adalah manusia biasa. Jika Ye Shen ada di sini, dia akan terdiam sejenak, karena di antara 9 orang ini, ada satu orang yang masih dia kenal. Itu adalah Jenderal Besar Kekuatan Harimau dari alam fana Zhao, Chu Xiong. Di masa lalu, ketika Ye Shen pergi ke pegunungan untuk berlatih, dia menghadapi penyihir darah dan terluka parah. Chu Xiong lah yang datang dengan kudanya dan menghunus pedang jenderalnya untuk membunuh penyihir darah. Seperti Chu Xiong, 8 lainnya adalah jenderal dari alam fana, dan mereka semua adalah jenderal tak terkalahkan yang tidak pernah kalah dalam pertempuran dalam hidup mereka. Salam, Dewa yang Maha Tinggi. Ke-9 orang itu sangat hormat dan membungkuk dengan hormat kepada salju debu merah. Bolehkah saya tahu mengapa Anda dipanggil ke sini? Salju berdebu merah berbisik. Tidak, saya tidak tahu. Ke-9 orang itu menjawab, mereka tidak tahu mengapa makhluk abadi membawa mereka ke sini, tetapi mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut ketika mereka menatap langit berbintang yang penuh dengan bintang-bintang. Menurut mereka, makhluk abadi itu semua sangat kuat dan tidak sebanding dengan mereka, manusia biasa. Great Chu sedang berperang, aku butuh bantuanmu. Salju debu merah berbicara lagi. Jenderal terakhir berkewajiban untuk melakukannya. 9 orang itu berlutut dengan satu lutut dengan gedebuk, suara mereka bergema, dan wajah mereka penuh dengan ekspresi mereka yang siap untuk mati. Sebagai jenderal, mereka harus melindungi keluarga mereka dan membela negara mereka, dan ketika ada perang, mereka tidak pernah mundur, bahkan jika itu adalah penaklukan antara makhluk abadi, jika ada perintah, mereka tidak akan ragu-ragu untuk berperang. Aku tidak ingin kamu pergi berperang. Salju debu merah berteriak samar. Tidak pergi ke medan perang. Aku ingin kau berjaga di sini dan memimpin para pembudidaya Great Chu dalam pertempuran. Akhirnya, jenderal terakhir ketakutan. Ketika 9 orang mendengar ini, tubuh mereka semua gemetar, makhluk abadi semuanya tinggi dan perkasa, dan mereka harus gemetar saat berbicara dengan makhluk abadi. Apalagi memerintahkan makhluk abadi dalam pertempuran, mereka bahkan tidak bisa memikirkannya. Di sini, adalah medan perang untukmu. Suara debu merah terangkat satu titik, membawa keagungan tertinggi. Chu besar asteris ini adalah masalah hidup dan mati untuk negeri ini. Semua pembudidaya harus berpartisipasi dalam pertempuran. Anda semua adalah jenderal yang selalu menang. Anda tidak pernah kalah dalam pertempuran seumur hidup Anda. Saya membutuhkan kebijaksanaan Anda sebagai komandan untuk membantu Chu besar memenangkan pertempuran ini. Ke-9 anak buah Chu Xiong mengerutkan kening satu demi satu. Mereka semua adalah jenderal yang telah bertempur di medan perang dan bukan tandingan orang lain. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak mendengar arti kata-kata Hong Chen Sui? Zhong Xiao ada di sini, tolong, semuanya. Salju berdebu merah membungkuk sedikit dan memberi hormat dengan hormat kepada ke-9 orang itu. Jenderal terakhir pasti tidak akan mempermalukan misinya. Mereka bersembilan, Chu Xiong, semuanya berlutut dengan satu lutut lagi dengan keras, memberi hormat abadi, itu adalah kehormatan tertinggi, memerintahkan seorang yang abadi dalam pertempuran, itu juga merupakan kehormatan tertinggi. Namun mereka semua tahu bahwa selain memikul kemuliaan tertinggi ini, mereka juga memikul beban yang sama beratnya. Setiap perintah yang mereka berikan adalah masalah hidup dan mati bagi para pengikut Dava, juga masalah hidup dan mati bagi Dava. Pengorbanan angin, bicaralah pada mereka tentang situasi di surga bintang cepat dan Chu Agung. Salju debu merah menatap pengorbanan angin. Ya Tuhan, ini, jalankan perintahnya. Dengan satu kata yang bergema, salju debu merah melangkah keluar dari aula, diikuti oleh suara halus yang kembali, seluruh pengadilan surgawi, tanpa syarat melaksanakan perintah mereka. Patuhi perintah. Pengorbanan angin menarik napas dalam-dalam, sebelumnya salju debu merah memintanya untuk menemukan jenderal yang pernah menang dari dunia fana. Dia tidak tahu mengapa, sekarang dia mengerti, tetapi hatinya berdebar, mengampuni tekadnya, dia harus mengagumi keberanian salju debu merah, membiarkan manusia memerintahkan pembudidaya untuk bertarung, keberanian seperti ini, secara alami tidak dia miliki.
Di sisi ini, salju debu merah telah tiba di gunung spiritual jauh di dalam markas pengadilan surgawi. Di puncak gunung spiritual, ada kolam spiritual, dan Ye Sen, yang terluka parah, sedang duduk di dalamnya dengan lutut bersilang. Salju debu merah sedikit melangkah maju dan melingkarkan tangannya di sekitar perubahan dan wajah lelah Ye Sen. Matanya yang berair tampak terpesona seolah-olah dia sedang menatapnya sekarang, sama seperti dia menatap tuannya, debu merah. Anda mengatakan bahwa saya tidak boleh pergi ke medan perang sampai benar-benar diperlukan. Saya juga tidak boleh menyerahkan komando pembudidaya Chu besar kepada seorang Jenderal Fana. Salju debu merah bergumam dengan suara lembut, tapi sekarang, ini sudah sampai pada pilihan terakhir, dan aku harus pergi ke medan perang, dan harus melaksanakan perintah rahasia yang kau berikan padaku di masa lalu. Mungkin pengorbanan angin tidak tahu bahwa bukan karena salju debu merah memiliki semangat yang besar, tetapi Komandan Chu besar, Ye Sen, memiliki semangat yang besar. Sebelum Ye Sen memimpin pasukan ekspedisi Chu besar ke Chu Utara, dia telah menduga bahwa semua pembudidaya Chu besar harus berpartisipasi dalam pertempuran, termasuk salju debu merah, yang memegang komando, dan itulah mengapa dia memberi salju merah perintah rahasia itu. Dia tidak menyangka bahwa saat-saat terakhir akan datang begitu cepat. Tentara ekspedisi Chu besar, kecuali dia, Ye Sen, telah sepenuhnya dimusnahkan, dan kekuatan pertempuran puncak dari para pembudidaya Chu besar telah mengalami pukulan yang menghancurkan. Sebagai alam semu, salju debu merah harus pergi berperang, dan jika dia ingin melakukannya, dia harus menyerahkan komandonya. Meskipun para pembudidaya berada jauh di atas langit, terkadang kebijaksanaan mereka jauh lebih sedikit daripada manusia. Tuan, Xiao merindukanmu. Hong Duan Sue memeluk wajah Ye Sen dan bibir merahnya dengan lembut membekas di atasnya, tapi ciuman ini bukan untuk Ye Sen, tapi untuk tuannya, Hong Duan. Ye Sen seperti patung, tidak bergerak sedikitpun. Salju debu merah dengan lembut menjauh dari debu merah, dan tangan gioknya terus mengusap wajah yang berubah-ubah dan lelah itu. Angin sepoi-sepoi datang dan dia menghilang di puncak gunung, seperti pelangi ilahi, menuju ke dinding Chu Selatan. Mungkin dengan kepergian ini, tidak akan ada lagi salju debu merah di dunia ini. Setelah salju debu merah pergi, tubuh Ye Sen bergetar. Sebelumnya, meskipun dia tidak bergerak, dia tahu segalanya, dia tidak menanggapi sedikit pun, dan dengan panik menggedor-gedor kesempurnaan surgawi Paragon. Pintu yang sepertinya ada di depannya tetapi lebih jauh dari mimpi itu sulit untuk diseberangi. Dia memohon pada langit lebih dari sekali agar dia bisa memberinya kesempatan, tetapi semuanya sekejam itu. Chu Selatan, masih diselimuti oleh suara gemuruh. Menghadap ke langit dan bumi, iblis-iblis surgawi mengamuk seperti gelombang pasang, dan dimanapun Anda menatap ada sosok-sosok yang sedang bertempur. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai suara gemuruh dan teriakan mereda. Pertempuran berdarah, yang telah berlangsung selama 9 hari, akhirnya berakhir untuk saat ini, dengan para pembudidaya Great Chu sekali lagi memukul mundur serangan iblis surgawi. Mereka membayar harga yang sangat mahal untuk itu, dengan tumpukan mayat dan sungai darah. Langit Great Chu masih gelap dan tidak ada secercah cahaya pun yang terlihat. Dalam kegelapan malam, angin darah melolong dan sangat dingin sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Berhenti, berhenti untukku. Di bawah tembok Chu Selatan, ada raungan rendah yang terdengar, raungan dengan rintihan di dalamnya. Itu adalah Long Yi, matanya penuh dengan darah dan air mata, tubuhnya berlumuran darah dan tulang, memegangi murong Miao Xin yang juga bersimbah darah. Dia terluka terlalu parah, alisnya telah tertusuk, lautan dewanya telah runtuh, jiwa asalnya terluka parah, dan api jiwanya hampir musnah. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak menyukaimu, menatap Long Yi, yang wajahnya penuh dengan darah dan air mata. Murong Miao Xin tersenyum lelah, masih ada darah segar yang keluar dari mulutnya, dan matanya yang seperti air meredup. Berhenti, berhenti untukku. Long Yi masih mengaum rendah, seperti anak tak berdaya yang bisa menerima belas kasihan dari surga. Matanya yang merah berkabut, kekuatan jiwa naga yang bergulir dengan panik mengalir ke tubuh Murong Miao Xin, berharap bisa menghentikan vitalitasnya yang terus membusuk dan menyelamatkan hidupnya.
Menatap ini, Murong Miaosin sekali lagi kehabisan senyum, pipinya yang menyedihkan, akhirnya terkubur dalam pelukannya, kata-kata lembut, dengan lembut bergumam, jika kita bisa bertemu lagi di kehidupan selanjutnya, kamu datang untuk menikah denganku. Kata-katanya, secara bertahap dimusnahkan, mata indah yang berair, juga menyebarkan jejak cahaya mata terakhir. Long Yi mengangkat langit dan mendesis, merobek hati dan paru-parunya, suaranya meratapi langit dan bumi. Ah, desisannya, yang sepertinya bergema, juga merupakan raungan histeris. Memalingkan muka, ada naga lima, juga berlumuran darah dan tulang, juga menggendong seorang wanita yang berlumuran darah, Dong Fang Yuling. Dong Fang Yuling juga meninggal, juga seperti Murong Miaosin, dan membuat janji kepada orang yang menggendongnya untuk kehidupan selanjutnya. Keduanya berharap bahwa di reinkarnasi berikutnya, mereka bisa menjadi manusia dan bisa menjadi pasangan biasa. Malam yang gelap, mendesis menjadi satu-satunya suara antara langit dan bumi. Di bawah tembok kota, ada sosok berdarah, Yang Dingtian, Feng Wuxian, Dao Xuan Zhen Zhen, Huang Chuan, Heng Yue Zhen, Heng Tian Ren, Li Daotong, Huang Shizhen. Pertempuran itu, eselon teratas sekte Heng Yue, hampir sepenuhnya musnah. Bangun tembok kota. Pada akhirnya, Jin Ningshan lah yang mengucapkan bisikan yang menyebar ke seluruh tembok Chu Selatan. Kekejaman perang tidak menyisakan sedikit pun waktu untuk terluka, dan semua harus mengeringkan air mata mereka untuk menghadapi pertempuran yang lebih brutal yang akan datang. Tembok kota Chu Selatan dipenuhi dengan asap, bendera-bendera perang dari Chu Besar compang camping, dan ketika mereka mendongak ke atas, banyak tokoh-tokoh yang mereka kenal telah hilang, darah mereka berlumuran di tembok-tembok kota Chu Selatan. Angin dingin melolong, bertiup dengan sembrono ke tanah. Apakah masih ada harapan untuk Chu Besar? Fuling tersenyum lelah, pipinya pucat, dan dengan lembut bersandar ke bahu senior Zuge. Ada, orang tua Zuge sesekali serius, tersenyum perubahan, tersenyum kehangatan, perubahan dunia ini banyak penderitaan. Kehangatan Poring akhirnya bersandar di bahunya, mereka berdua berambut putih, jika tidak ada perang, ini akan menjadi hubungan cinta yang terlambat. Serang, beri aku memserang, perang yang begitu kejam, kehangatan yang singkat, akhirnya hancur. Pasukan iblis surgawi sekali lagi menukik, menerjang ke arah tembok Chu Selatan. Menatap ini, apakah itu mereka yang diam-diam menyeka air mata mereka yang diam-diam terluka, atau pria dan wanita yang ditakdirkan untuk satu sama lain? Mereka semua berdiri pada saat itu juga, mengepalkan pedang pembunuh berlumuran darah di tangan mereka, dan bergegas ke tembok kota sekali lagi. Pertempuran besar terbuka seketika, dan gemuruhnya bergema di malam yang redup. Kali ini, serangan iblis surgawi sangat dahsyat, masing-masing seperti orang gila, dan segera setelah yang satu jatuh, yang lain bergegas naik. Tembok Chu Selatan ditembus lagi, lebih dari 3 juta mil tembok ditembus di selusin tempat, dan sejumlah iblis surgawi yang tidak diketahui jumlahnya mengalir untuk membunuh mereka. Begitulah juga gemuruh dari 5 perbatasan besar Chu Selatan, saat gerbang domain portal turun, dan seperti gelombang pasang tentara dan jenderal iblis surgawi bergegas keluar, mengerikan dan haus darah, melahap bentangan gunung dan sungai yang luas. Pertempuran berlangsung selama 3 hari yang panjang. Tak terhitung berapa banyak kultivator Great Chu yang tewas dalam pertempuran, dan tidak diketahui berapa kali mereka telah memukul mundur serangan iblis surgawi. Sekali lagi, gunung mayat dan sungai darah mengalir, dan desisan kesedihan bergema di seluruh Chu Selatan. Sosok-sosok orang yang dipenuhi darah dan air mata, memeluk orang yang mereka cintai dan menangis, berharap mereka akan hidup kembali. Malam itu, sekali lagi, menjadi hening. Saya tidak tahu kapan, tapi saat itu terdengar suara gemuruh yang mengguncang. Itu ke arah markas besar pengadilan surgawi, dan menatap dari jauh, ada cahaya ilahi, energi ilahi kemasan dimuntahkan, ada suara surgawi dari jalinan Dao Agung yang bergema, dan penglihatan dari 4 binatang ilahi saling terkait satu sama lain, tampak sangat terang di malam yang gelap gulita. Sebuah terobosan. Tatapan semua pembudidaya Great Chu menatap ke sisi itu.
Sebuah terobosan. Di aula besar Sekte Tianxuan, napas Dong Huang Taisin terengah-engah saat tubuh mereka bergetar karena kegembiraan. Menarik. Di langit kosong Zen Chang Yuan Utara, Raja Iblis Surgawi tersenyum pelan, seolah-olah dia juga bisa menatap pemandangan markas pengadilan surgawi. Di malam hari, raungan mendesis Yesen bergemuruh seperti guntur di padang gurun. Dipersenjatai dengan cahaya ilahi emas, dia melangkah ke langit dan meledakkan tinjunya melalui kehampaan. Sebuah pintu cahaya terungkap dalam kehampaan yang halus, dan untuk melewati pintu itu berarti kesempurnaan semu surgawi. Serang. Semangat pertempuran Yesen begitu besar sehingga tubuhnya terbakar seperti api, seperti surai ilahi. Dan dia langsung menuju ke pintu cahaya itu, satu langkah yang tampaknya menjangkau periode waktu jadul, satu kaki melangkah ke pintu cahaya. Dia hanya melangkah masuk dengan satu kaki, dan sebelum dia dapat mengambil langkah kedua, sebuah petir turun dari langit. Tubuh suci Yesen terbelah dan terbang keluar dari Nether Void Sky seperti meteor yang jatuh, dan cahaya ilahi dari tubuhnya terus memusnahkan dan memusnahkan kembali saat jatuh. Petir dari langit ke-9 itu adalah murka langit, dan pada saat terakhir ketika dia akan menerobos, langit telah memberinya pukulan berat. Membosankan, membosankan. Raja Iblis Surgawi tersenyum secara teatrikal saat dia meletakkan tangannya di pipinya dan jatuh ke dalam keadaan tidur palsu. Kutu kupret. Di Sekte Tianxuan, Raja Semu yang lebih tua menunjuk tangan mereka dan mengutuk langit. Kamu benar-benar tidak berperasaan, kamu benar-benar tidak berperasaan. Jika Yesen dikalahkan, Great Chu akan dikalahkan, dan jika Great Chu dikalahkan, Sekte Tianxuan akan dikalahkan, dan jika Sekte Tianxuan dikalahkan, alam surgawi juga akan dikalahkan. Saat Sekte Tianxuan mendesis, tubuh Yesen yang jatuh menghantam gunung yang megah ke tanah. Dan saat dia jatuh ke tanah, pintu cahaya yang merupakan Ethereal Void Sky perlahan menghilang. Di tengah kekacauan puing-puing, Yesen terhuyung-huyung berdiri, matanya yang merah menatap dengan marah ke langit. Jika bukan karena murka surgawi yang turun di detik terakhir, dia akan menjadi kesempurnaan semu surgawi saat ini. Di atas 9 langit, raungan muncul kembali, dan tatapan marah Yesen sepertinya telah memicu kemarahan langit. Yesen menyemburkan seteguk darah, jiwanya menderita pukulan berat dan terbelah oleh murka surga, langsung berkembang menjadi luka dao. Bersambung dulu.